Di sebuah aula gede banget, si Fred lagi naik tangga pas upacara kedewasaannya. Di hari itu, orang-orang pada ngerayain ulang tahun sejati pertama mereka, dan kita bisa lihat ada yang seneng banget, sementara yang lain mukanya pada ditekuk. Fred lagi nungguin skill apa yang bakal dia dapat dari para dewa, terus kita lihat deh reaksi mukanya. Mukanya nunjukin rasa takut sama sedih pas denger beritanya. Pindah adegan, di dalam sebuah tambang ada dua orang penambang mutusin buat istirahat sebentar. Tapi si Will protes, katanya mereka kan baru kerja 3 jam, tapi temennya bilang santai aja kali. Mereka pun duduk buat ngemil. Terus si Will nanya umurnya Chrissy berapa. Temennya ngambil liontinnya terus dibuka, ternyata isinya foto anak cewek imut yang bakal berumur 5 tahun bulan depan. Ulang tahunnya udah mepet nih, tapi bapaknya masih bingung mau kasih kado apa. Si Will nyeletuk mereka harus kerja lebih giat biar bisa beliin apapun yang dia pengen. Tapi tiba-tiba ada beberapa monster kobold yang udah ngincer kedua pekerja itu dari jauh. Temennya Will langsung teriak nyuruh dia awas di belakang sambil nahan serangan pakai kapaknya dari si monster. Dia teriak nyuruh Will kabur, tapi dia nggak nyadar ada kobold lain yang nerekam dia dari belakang. Will cuma bisa nonton ngeri pas temennya dihabisin sama monster buas itu. Terus monsternya ngelirik dia dan langsung loncat. Untungnya Will selamat gara-gara ada semburan api yang langsung ngebunuh monster itu sebelum sempet nyentuh dia. Ternyata guild penyihir udah dateng dan langsung ngincer ke 8 kobold itu. Owen ngasih perintah ke pasukannya buat siap tempur dan jangan biarin satupun kabur. Tim support langsung ngerapal mantra cahaya biar penglihatan jadi jelas. Sementara tim penyerang terus-terusan nembak. Di sisi lain, tim medis langsung meriksa para korban. Tapi ternyata salah satu kobold masih hidup dan coba-coba mau nyerang si Malcolm yang auto panik. Si Fred langsung gercep buat nolongin dan langsung manggil jurus tangan dewa api buat ngehancurin musuh-musuhnya. Dia ngeluarin bola api yang langsung kena si monster dan modar seketika. Terus dia nyamperin temennya. Si Malcolm minta maaf, tapi Fred bilang santai aja, bukan masalah besar. Malcolm terus nanya kok temennya itu bisa-bisanya bertarung seberani itu, padahal umur mereka kan 11-12. Fred ngejawab kalau satu-satunya hal yang bisa dia banggain ya cuma sihirnya doang, dan dia berjuang keras biar jadi lebih kuat supaya semua orang ngakuin dia. Nggak lama, kakaknya Malcolm, si Leo, datang dan meriksa keadaan adiknya. Fred cuma ngeliatin aja, terus dia jadi mikirin soal skill. Itu tuh kemampuan-kemampuan spesial gitu loh. Yang dianugerahkan para dewa buat anak-anak muda yang udah cukup umur, udah nggak sabar banget nunggu upacara kedewasaannya bulan depan, di mana dia yakin bakal dapat skill paling OP. Tapi lamunannya langsung buyar gara-gara Owen yang manggil serikat penyihir buat ngumpul. Katanya ada cowok yang ngaku-ngaku namanya Grim. Dia lagi adu mulut sama seorang cewek di desa. Dia minta beberapa dari mereka buat nyamperin, sementara sisanya lanjut beresin tambang. Leo ditugasin buat jadi ketua tim yang berangkat ke desa, dan dia ngajak Fred sama Malcolm. Beberapa saat kemudian di desa, si Grim lagi ngamuk-ngamuk karena cewek itu berani-beraninya nolak ajakan dia. Cewek itu nyuruh dia berhenti dan nanya ada masalah apa, si Grim malah nyamber lengannya dan si cewek teriak minta dilepasin. Tiba-tiba dia denger suara yang nyuruh dia berhenti. Itu si Fred, yang nyuruh dia buat ngelepasin cewek itu. Grim langsung noleh ke bocah itu dan ngeyek dia yang sok jadi pahlawan. Terus dia maju dan nyerang Fred karena udah berani ikut campur. Fred pun langsung ngadepin si Grim. Leo dateng dan gak nyangka si Fred nekat lari duluan ninggalin mereka. Malcolm langsung lari ke cewek itu buat mastiin dia gak apa-apa, terus natap temennya dengan muka khawatir. Fred nyoba ngerapal mantra, tapi bacaannya keburu kepotong sama pukulan lawannya. Dia langsung terhuyung mundur, kelihatan frustrasi banget, soalnya dia gak dapat kesempatan buat nyelesain mantranya. Leo bilang sihir itu cuma tiruan dari skill. Sihir buatan manusia gak bakal bisa nandingin keajaiban anugerah dari para dewa. Dia nyuruh bocah itu buat merhatiin baik-baik, karena dia bakal ngadepin pedangnya Grim pakai skillnya. Leo nambahin kalau Fred pasti bakal tahu harus ngapain. Leo pun maju buat ngelawan Grim sementara Fred ngambil posisi. Dia ngomong ke preman itu kalau dia pasti lagi pakai skill. Grim ngeiyain dan Leo nyaut, nggak punya malu banget lo ngelawan bocah yang bahkan belum punya skill sama sekali. Grim malah ngeledek serikat penyihir istana karena isinya cuma bocah inggusan, terus dia ngangkat pedangnya dan siap-siap nyerang lawannya. Leo nutup matanya sekejap, terus ngebukanya lagi, dan ngaktifin skill panah sinarnya. Grim kaget setengah mati waktu ngelihat banyak banget panah cahaya muncul di sekeliling Leo. Semuanya langsung melesat di waktu yang bersamaan dan banyak banget yang kena sasaran, bikin dia terluka. Leo bilang kalau itu adalah hujan mata panah. Ditembakin secepat kilat, sumpah, mustahil banget buat dihindarin. Fred auto melongo ngeliat kenapa sihir itu nggak ada apa-apanya dibandingin skill. Dia langsung sadar,
"Woi, jangan bengong aja." Terus mulai ngerapalin mantra apinya. Nah, mumpung musuhnya lagi diam, dia langsung fokusin aliran sihir ke telapak tangannya. Kali ini, dia berhasil nyelesain mantranya. Hor. Dia lempar bola api itu ke musuhnya, kena punggung si Graham. Tapi, serangannya cupu, nggak cukup buat namatin pertarungan, malah dia yang ditahan dan digiring sama anggota guild penyihir lain. Owen datang dan bilang ke Fred kalau yang dia lakuin itu nggak salah kok. Katanya dia udah beresin monster-monster di tambang terus langsung ngebut ke desa. Fred ngaku kalau dia bisa menang itu berkat Leo dan sihirnya sendiri ampas banget ngelawan Graham. Owen bilang kalau dia nggak seharusnya ngebanding-bandingin sihir yang semua orang bisa pelajarin sama skill yang itu anugerah langsung dari langit cuy. Dia juga ngingetin kalau sebulan lagi bakal ada upacara kedewasaan. Dia berharap Fred dapat skill yang GG. Fred udah nggak sabar banget, gila. Dia ngepalin tangannya dan janji bakal dapetin skill sekeren punya Leo. Pagi itu cerah banget pas Fred bangun, dia ngulet dikit terus nyeduh teh. Dia jalan ke meja, tapi ngeliat si Malcolm masih ngebo di kasur dan mukanya kayak lagi galau. Dia nanya ada masalah apa, terus nawarin teh ke sohibnya itu. Malcolm jadi agak ceriaan dikit dan bilang nanti aja deh minumnya. Warga udah pada heboh di jalanan, soalnya hari ini kan upacara kedewasaan. Beberapa teman saling sapa, curhat kalau mereka deg-degan parah sampai nggak bisa tidur. Di depan mereka ada para anggota guild penyihir. Malcolm cemas banget, takutnya nanti mereka dapat skill yang nggak guna. Fred nyoba nyemangatin temennya, bilang kalau mereka pasti bakal jadi penyihir paling top di guild penyihir istana. Malcolm cuman senyum tipis. Yang lain pada nyeletuk kalau Fred kan penyihir jago, pantas aja dia pede banget. Beberapa anggota manggilin Leo, tapi dianya masang muka serius dan diam aja. Ternyata dia juga lagi khawatirin adiknya si Malcolm. Nggak lama, mereka sampai di couple. Di sana, seorang pendeta ngumumin kalau upacaranya bakal dimulai. Dia nyuruh para kandidat buat maju ke altar kalau namanya dipanggil. Terus dia mulai nyebutin banyak nama. Si Malcolm kelihatan tegang banget, sampai keringetan gitu. Tapi si Fred, santuy abis dan pede banget. Akhirnya, nama Malcolm dipanggil, dan dia jalan pelan-pelan ke altar. Dia merem, pas pendeta bilang skill yang dia dapat itu. Petir. Itu skill yang op banget, yang bikin penggunanya bisa nembakin tombak petir sehede gaban. Malcolm langsung nangis lega, sementara semua orang di sana langsung pada heboh. Gila, dia dapat skill paling GG hari ini. Teman-temannya di guild langsung meluk dan ngasih selamat, sementara Fred ngasih jempol ke dia. Terus pendetanya nyuruh semua orang buat tenang dulu. Disuruh diem, soalnya upacaranya belum kelar guys. Dan giliran terakhir, Fred yang dipanggil. Sekarang semua mata ngeliatin dia pas dia jalan ke altar. Pas dia nunggu pendeta ngumumin skillnya, mukanya tiba-tiba jadi kaget gitu. Pas denger kalau skillnya itu pengendalian ki. Satu orang pun di sana nggak ada yang ngeh itu skill apaan. Terus, si Owen nanya ke pendeta, ranknya skill pengendalian ki itu apa. Pendetanya bilang, ranknya nggak diketahui, tapi dia nebak-nebak. Kayaknya sih, saking cupunya skill itu sampai nggak masuk ke rang huruf manapun. Owen langsung shock berat, terus dia bilang ke semua orang kalau dia nggak nyangka. Bakal ada noob yang datang dari guild penyihir elit mereka. Yang lain mulai pada nimbrung bilang kalau mereka dari awal emang nggak setuju nerima bocah yang belum ikut upacara. Mau dia sejago apa kek pakai sihir, tetap aja nggak guna buat ngelawan skill. Owen ngelirik teman-teman, penyihirnya terus bilang, kalau nyimpen beban di guild cuma bakal bikin makin ribet aja nantinya. Fred lari nyamperin Owen, shock sama apa yang lagi terjadi. Malcolm coba lari buat ngebantuin temennya, tapi dihalangin sama abangnya, si Leo. Terus si Owen langsung mecat Fred dari posisinya. Si Fred langsung nangis, sementara si ketua manggil dia anak bawang yang sekarang harus mulai dari nol lagi. Fred langsung jatuh berlutut saking nyeseknya, sementara Owen cuma ngebelakangin dia cuek bebek. Fred ngepack semua barangnya di asrama dan ninggalin jaketnya di sebelah Amber sebelum dia cabut. Flashback 6 tahun lalu, Fred tinggal bareng keluarga bangsawan Nostel di mansion mereka yang jauh dari kota. Suatu hari, pas masih bocil, dia lagi ngeliatin kakak-kakak tirinya naik kuda. Dia nanya ke bokapnya boleh nggak dia juga ikutan naik. Kuda, bokapnya cuek bebek, bilang nggak ada gunanya punya kuda dan nyuruh dia balik ke kamar abis makan. Si bocah nanya kok dia nggak boleh naik kuda, padahal abang-abangnya boleh-boleh aja. Tapi bokapnya malas debat dan cuma bilang, udah, sana ke kamar. Dia pun pasrah, udah mau jalan ke kamarnya sambil nunduk lesu. Tiba-tiba salah satu abang tirinya manggil dan ngajak dia buat naik kuda bareng. Saking senengnya, si Fred langsung ikut tanpa pikir panjang. Mereka pergi ke kandang kuda, tempat abang-abang tiri Fred yang lain lagi pada ngumpul. Mereka nunjukin seekor kuda item, katanya sih udah disiapin khusus buat dia. Mereka pura-pura jadi abang yang baik, ngajarin dia kalau cara naikin kudanya itu harus muterin badannya terus sentuh kudanya dari belakang.
Ketiga abangnya senyum-senyum licik, udah nggak sabar nungguin reaksi si kuda. Nurutin arahan, si bocah langsung ke belakang kuda dan nyentuh bagian belakangnya. Kudanya langsung kaget dan ngamuk dan ngeliat si Fred dikerjain sampai ketakutan gitu, bikin ketiga abangnya ngakak abis. Tiba-tiba, nyokapnya Fred ngeliat kelakuan mereka bertiga dan langsung lari nyamperin anaknya. Gak lama kemudian, ibu dan anak itu pergi ke taman. Di sana, ibunya ngejelasin ke Fred kalau abang-abangnya itu jahat sama dia, soalnya dia punya darah rakyat biasa dari ibunya, dan mereka nggak bisa nerima mereka di keluarga itu. Lihat anaknya sedih, si ibu bilang kalau dia bakal ngajarin Fred ilmu sihir. Ibunya langsung ngebaca sebuah mantra yang tiba-tiba munculin bola api di tangannya. Muka si bocah langsung berbinar-binar takjub ngeliat skill dewa ibunya. Si ibu jelasin kalau dia belajar sihir waktu masih muda dan bisa ngajarin Fred juga, asal dia janji buat rahasiain latihan mereka. Si bocah nyoba deketin tangannya ke api itu dan ngerasain angetnya. Beberapa waktu kemudian, dia bangga banget karena udah bisa ngelakuinnya sendiri. Tiba-tiba Chloe, si pembantu, nerobos masuk ke kamarnya buat ngasih tahu kalau ibunya kenapa-napa. Gak lama, si bocah udah megang tangan ibunya yang terbaring lemes di kasur. Dengan semangat dia pamer kalau sekarang udah bisa 6 mantra. Ibunya bilang seneng dengernya. Terus dia nutup mata buat istirahat selamanya. Chloe nangis kejar ngeliat si bocah mohon-mohon ke ibunya supaya bangun. Malamnya, Fred ninggalin sepucuk surat di kamarnya buat Chloe temuin. Dan bener aja, Chloe nemuin surat itu terus ngebaca isinya. Buat dengerin kabar dari mantan majikannya, yang ngucapin makasih banget atas kebaikan Chloe ke dia, dan ibunya selama bertahun-tahun ini, pas mereka tinggal di rumah keluarga Nostel. Chloe ngelamun di jendela, malah ngerasa harusnya dia yang makasih ke Fred dan ibunya, soalnya cuma mereka berdua yang baik sama dia, yang statusnya cuma pembantu. Dia pun ngucapin selamat tinggal ke mantan majikannya Fred. Dia langsung cabut ke kota, buat nyoba masuk ke guild penyihir kerajaan. Petugasnya maksa nyuruh dia balik 2 tahun lagi. Katanya nunggu dia dapat tongkat sihirnya dulu pas upacara kedewasaan, tapi si bocah ngeyel banget, ogah ditolak. Owen, sang ketua guild, ngeliat ada keributan dan nyamperin Fred, nanya dia bisa sihir apa nggak. Fred tersinggung karena dianggap kayak bocil dan langsung ngeluarin mantra sihirnya, yang bikin tinjunya jadi super kuat dan langsung nyoba nonjok Owen. Si Owen santuy bikin perisai yang gampang banget nangkis serangannya. Owen jadi tertarik sama nih bocah dan akhirnya ngizinin dia ikut ujian masuk. Di arena, Fred jago banget pas di pertarungan simulasi. Di akhir pertandingan, Owen ngangkat tangan Fred, nandain kalau dia pemenangnya. Di tengah kerumunan penonton ada Malcolm Com yang nanya ke kakaknya, Leon, siapa bocah itu? Leon ngejawab kalau dia itu anak seumuran mereka. Malcolm pun nanya, apa suatu hari nanti dia bisa jadi sekeren Fred? Dasar abang penyayang, Leon langsung ngegendong adeknya dan bilang kalau dia pasti bisa jadi kayak Fred suatu hari nanti. Suatu hari balik lagi ke masa sekarang, Malcolm Com lagi nyariin Fred di kamarnya, tapi yang ditemuin cuma kamar kosong. Dia ngeliat temennya itu ninggalin jubahnya dan sadar kalau Fred beneran udah pergi. Di sisi lain, Fred lagi jalan sendirian di tengah keramaian kota sambil nenteng tas barang-barangnya. Dia ngecek duitnya dan ngitung-ngitung, kayaknya cuma cukup buat bertahan hidup selama 6 bulan di penginapan murah dengan uang yang dia punya. Dia sadar, wah gawat, harus cepet dapat kerjaan nih. Sebelum jatah 6 bulannya habis. Dia ngeyakinin diri sendiri, pasti ada jalan keluarnya. Dia jadi cemas, kalau nggak punya keahlian khusus, dia pasti bakal ditolak di mana-mana. Dia mikir-mikir, mau jadi pandai besi, apoteker, penjahit, atau koki sekalipun, semua profesi itu butuh keahlian. Dia jadi bingung, kira-kira kerjaan apa yang cocok sama skill kontrol miliknya. Tiba-tiba, bruk, ada yang nabrak dia dari belakang, sampai bikin dia hampir jatuh. Dia lihat ternyata ada orang lari kenceng banget. Gak lama, dia sadar tas barang-barangnya hilang dan langsung ngeh kalau orang yang lari tadi itu maling yang barusan nyolong barangnya. Dia udah nangis bombay say goodbye sama tabungannya, tapi dia sadar gak boleh nyerah gitu aja, langsung keluarin jurus angin biar larinya jadi ngebut. Dia langsung ngejar si maling, selap-selip di antara kerumunan orang buat nyusul. Fred udah lari sekenceng kilat, si malingnya malah senyum-senyum songong, yakin banget gak bakal ketangkep. Fred baru nyadar, biarpun udah ngebut, jarak mereka malah gak deket-deket. Pas dia perhatiin kaki si maling, ternyata tuh maling juga punya skill yang bikin dia bisa lari jauh lebih kenceng dari dia, mau sekuat apapun dia koba perkumah. Makin lama dia makin ketinggalan jauh dari si maling. Nah di sisi lain, si maling lagi cengar-cengir kesenengan karena berhasil nyolong dengan gampangnya, berkat skillnya yang ngubah kakinya jadi super lincah dan kuat. Ada cowok di atas atap lagi nontonin si maling lari. Cowok itu senyum, yakin banget bisa nangkep tuh orang.
Tiba-tiba dia loncat dari atap buat motong jalan si maling, terus bilang ke malingnya kalau dia nggak bakal bisa kabur dari pandangannya, biarpun kakinya dewa gitu. Si maling langsung kenal sama dia, ternyata dia itu petualang yang dari tadi dia hindari dan langsung ngeluarin pisau buat ngajak berantem. Dia nyerang si petualang, tapi mau dia ngapain juga? Si petualang itu ngeles terus dengan santainya. Fred sampai melongo lihat refleks si petualang yang cepet banget. Tapi pas dia perhatiin lagi, dia sadar bukan refleksnya yang GG abis, tapi gerakannya itu kayak bisa ngelihat masa depan. Keren banget, kayak elang yang terbang bebas. Si petualang nendang malingnya sampai oleng. Ini ngebuat Fred yakin kalau skillnya itu emang mata yang bisa lihat masa depan. Petualang itu ngiket si maling terus balikin tasnya Fred. Dia juga nunjukin kalung yang berhasil dia ambil lagi dari malingnya dan bilang kalau barang berharga kliennya udah balik, jadi misinya udah beres. Misi itu ngingetin Fred sama tugas-tugas jaga kedamaian waktu dia masih di Serikat Penyihir Istana, dan dia jadi kepikiran kalau jadi petualang kayaknya bisa jadi kerjaan yang cocok buat dia. Dia pun nanya ke cowok itu bisa nggak ngajarin dia semua hal tentang jadi petualang. Cowok itu bilang dengan senang hati bakal ngajarin, terus dia ngenalin diri namanya Jack. Dia jelasin kalau siapa aja bisa jadi petualang, soalnya nggak ada tuh yang namanya diskriminasi berdasarkan bagus atau jeleknya skill. Jadi bahkan orang-orang yang gagal pun bisa naik pangkat cuma modal kekuatan doang. Jack pun lanjut ngejelasin. Kalau beberapa kerjaan tuh cuma disuruh ngebantuin nenek-nenek bawain barang belanjaan mereka. Terus Anggehahar, ya Anggehahar monster. Dan bagian paling asiknya jadi petualang itu, lo bisa milih misi yang lo suka aja. Fred nanya soal minusnya, tapi si bapak itu malah pura-pura bego dan bilang ntar juga dia bakal tahu sendiri, katanya nggak usah dipikirin dulu, kan baru juga mulai. Jack ngajak dia ke guild sambil ngejelasin, kalau guild itu organisasi yang ngurusin para petualang. Pas mereka masuk, si Jack bilang dia harus cabut bentar buat ngelaporin misinya yang udah kelar. Fred salaman sama dia terus mereka pisah. Fred langsung nyamperin meja pendaftaran. Di sana dia disambut sama mbak-mbak resepsionis. Dia ngikutin prosesnya terus tanda tangan beberapa dokumen. Dia kaget kok bisa-bisanya siapa aja datang dan daftar gitu aja tanpa ditanya-tanya ribet. Si mbak resepsionisnya ngasih dia lencana, petualang dan ngejelasin kalau itu lencana buat rank paling cupu. Yah, kan dia masih pemula. Dia pasang di dadanya dan bilang bakal gaspol biar bisa naik pangkat. Tiba-tiba ada orang dari belakang yang ngenalin Fred dan manggil dia. Ternyata itu si Grime yang kepo ngapain dia ada di guild. Grime ngeliat lencananya terus ngakak, soalnya ini artinya dia udah dipecat dari guild penyihir istana. Dia ngelihat ini sebagai kesempatan buat balas dendam dan langsung siap-siap ngeluarin pedang raksasanya buat berantem. Grime nodongin pedang gedenya itu ke Fred biar makin serem. Dia juga pamerin lencana petualangnya. Fred bingung ngapain dia pamer-pamer gitu, tapi si mbak resepsionis ngenalin desain singa peraknya dan tahu kalau itu lencana rank B. Si Graham langsung ngeles soal kekalahannya yang dulu, katanya itu cuma gara-gara ada campur tangan anggota guild penyihir istana yang lain di pertarungan mereka. Dia langsung nyerang Fred dan Fred berhasil ngeles di detik-detik terakhir sebelum pedangnya kena. Musuh bebuyutannya itu nanya, emang lu bisa apa sekarang sendirian? Fred jadi kesel karena si Grime bener juga, dia ingat kalau dulu itu cuma berkat bantuan Leon, makanya dia bisa menang lawan Grime. Tapi dia nggak putus asa, soalnya dia yakin masih bisa menang. Dia ngadepin lawannya dengan pede bakal menang. Sementara itu, para penonton ngeliatin pertarungannya dan gak kaget kalau si Grime gak langsung menang lagi di awal-awal. Si Jack awalnya cuek sama apa yang terjadi, taunya kaget pas lihat kalau yang berantem itu si Fred. Lawan Grime, yang lain pada nanya ke Jack, si Fred jago nggak sih? Tapi Jack kayaknya ragu gitu. Soalnya kan dia baru aja daftar jadi petualang. Si Grim malah ketawa ngakak. Sementara si bocah itu susah payah banget ngindarin serangan pedangnya. Fred coba baca mantra. Belum kelar udah diganggu aja sama Grim. Nah, Fred jadi kepikiran reputasi Grim yang emang terkenal biang kerok. Penonton pada kesel karena Fred nggak nyerang-nyerang, akhirnya diteriakin pengecut deh. Jack gak setuju, soalnya kalau emang pengecut, dari awal ngapain dia terima tantangannya, kan? Dia heran kenapa si bocah itu nggak pakai skillnya aja. Temennya nanya ke Jack, mata lu bisa lihat apa soal si Fred? Dia jawab, waduh, lagi nggak ada mana nih. Jadi mata saktiku nggak bisa dipakai buat ngintip dia dengan benar. Pertarungan lanjut, Grim ngeluarin tebasan yang bikin angin kenceng nerjang ke arah Fred. Si bocah itu kena serangan, rasanya kayak ditonjok kenceng banget, sampai mental ke belakang. Fred sadar dia udah luka-luka. Tiba-tiba, muncul jendela notifikasi di depannya, isinya bilang, karena kamu dalam bahaya, tutorial skillmu akan dimulai. Dia bingung, tapi pas lanjut baca, dia sadar bisa ngelihat statusnya si Grim, termasuk skill main pedangnya. Dia bacain kencang-kencang, bikin Grim kaget, kok dia bisa tahu skill gua? Terus muncul keyboard virtual sama petunjuknya.
Katanya dia bisa ngopi skillnya Grim pas dia neken tombol C sambil nahan tombol kontrol. Dia langsung lakuin, terus petunjuk berikutnya muncul. Petunjuknya bilang dia harus neken tombol B sambil nahan. Tombol kontrol buat nyelesain proses ngopi skillnya. Dia kaget banget pas lihat di jendela statusnya, ternyata skill main pedang udah pindah ke daftar skillnya. Si bocah itu seneng banget, akhirnya dia ngerti cara kerja skillnya. Sementara itu si Jack nanya kenapa tingkahnya aneh banget, tapi Fred nggak bisa jawab. Terus si bocah itu nyolong pedang Jack dari pinggangnya dan langsung lari balik ke pertarungan. Grim ngerasa diremehin, mikir, berani-beraninya dia pikir bisa ngelawan gue pakai skill pedang, terus dia siap-siap buat nyerang balik. Fred langsung nyerang pakai pedang dan berhasil ngelukain sisi tubuh lawannya. Gila, badan si Fred kayak gerak sendiri gitu aja, langsung lancarin serangan pedang. Dia sendiri kaget sama kekuatannya, si Grime malah jadi frustrasi. Soalnya dia nyadar gaya berpedang Fred itu ngekopi punya dia banget. Dia jadi kepikiran apa jangan-jangan si Fred ditendang dari serikat penyihir, gara-gara dapat skill main pedang. Buset, aura bahaya dari lawannya kerasa banget. Dia nekat gak ngikutin instingnya dan langsung nyerang. Kerennya, si Fred berhasil nangkis serangannya, tapi buset, tenaganya berat parah. Si Grime sombong bilang itu tuh bobot dari teknik pedangnya yang udah dia bangun dan poles abis-abisan. Ibaratnya, itu jurus-jurus andalan yang jadi harga dirinya. Dia ngebentak si bocah, bilang mana mungkin. Bocah ingusan yang baru kemarin sore megang pedang. Bisa ngancurin kebanggaannya, terus buak. Dia nendang Fred. Gila, tendangannya kenceng parah, Fred langsung mental ke belakang. Si bocah coba berdiri lagi, tapi dalam hati udah kayak, fix kalah nih gue. Dia malah keinget si Malcolm Com nanya kenapa dia bisa sekuat itu. Terus inget si Owen yang bilang dia harus mulai dari nol, inget juga ibunya yang nawarin buat ngajarin sihir. Gara-gara ingatan itu, semangatnya langsung ke charge lagi buat bangkit dan ngelarin pertarungan ini. Dia langsung nyamber tong, lari, terus nendang tong itu ke arah si Grime. Grime ngeliat tong itu ngegelinding ke arahnya. Wush, langsung ditebas jadi dua, bikin minyak di dalamnya tumpah kemana-mana. Si Fred langsung ngelempar lampu ke tumpahan minyak dan wush, api langsung nyala ngepungin si Grime. Si musuh langsung ini strategi buat nguras staminanya pakai asep, sekaligus ngejebak gerakannya pakai tembok api. Pinter juga nih bocah. Dia teriak, cuma segini doang, gak disangka, si Fred malah nekat nerobos api buat nyamperin dia. Dia nyerang pas si Grime lagi kebuka pertahanannya yang bikin pedang raksasanya mental dari tangannya. Terus si Fred ngerapalin mantra api sambil bilang, ini kebanggaanku. Dia langsung nyerang. Pakai telapak tangannya yang dialiri sihir, bikin si Grime mental kena tornado api, sementara dia cuma bisa melongo. Penonton langsung pecah, teriak-teriak ngerayain kemenangan Fred. Beberapa saat kemudian, si Fred minta maaf ke mbak resepsionis karena udah bikin kekacauan, tapi si mbaknya bilang santai aja, kan si Grime yang mulai. Nah, abis itu dia ketemu sama Jack, yang muji dia udah nunjukin pertarungan yang gokil. Si Jack ngaku, tadinya dia cuma mandang Fred sebelah mata, kayak bocah yang nggak punya tujuan. Dan dia minta maaf soal itu. Si Fred bilang, nggak usah bang. Minta maaf, terus nyoba balikin pedangnya. Tapi si Jack nolak, dan bilang pedang itu sekarang jadi miliknya. Dia jelasin kalau pedang itu namanya pedang permulaan. Dan pedang itu warisan dari bokapnya, dia ngerasa akhirnya nemu orang yang pas buat dipercayain pedang itu. Si bocah ngambil pedangnya, terus mereka berdua cabut masing-masing. Pas Fred jalan pergi, si Jack yakin banget nih bocah suatu saat bakal jadi penyihir dewa. Si Fred lagi di kamarnya di penginapan, lagi ngecek skillnya, dan dia baru sadar kalau kekuatannya itu bisa ngopi dan nyomot skill orang lain jadi miliknya. Dia mutusin buat nyobain kekuatannya ini jauh dari keramaian. Terus, matanya nggak sengaja lihat peta yang nempel di dinding dan langsung kepikiran, dia kan bisa ngetes skillnya di tambang, tempat dia sama guild penyihir ngelawan para kobold. Dia pengen ngecek lagi tuh tambang buat mastiin monsternya udah nongol lagi apa belum. Terus dia keluar dan nyamperin kusir kereta kuda buat nganterin dia ke tambang. Tapi si kusir nolak mentah-mentah, soalnya dia ogah deket-deket ke sana. Sadar kalau orang-orang masih pada takut sama tambang itu, si Fred jadi makin yakin kalau itu tempat paling pas buat ngetes kekuatannya. Dia bilang ke kusirnya kalau dia ngerti, dan gak apa-apa kalau diturunin di deket-deket situ aja. Akhirnya, Fred nebeng sama dia sampai ke pinggiran kota. Terus si kusir berhentiin keretanya dan maksa Fred buat balik lagi ke kota. Saking maksanya dia bahkan sampai nggak mau dibayar buat ongkosnya. Terus bapak kusir itu cerita kalau sahabatnya tewas dibantai monster bulan lalu dan dia ngerasa nggak bener aja gitu ngebiarin bocah nyari mati. Fred jadi sadar betapa sakit hatinya bapak itu pas kejadian. Fred akhirnya ngaku kalau dia itu salah satu anggota dari guild penyihir kerajaan yang datang waktu itu. Dan dia ingat banget kalau ada seorang penambang udah jadi korban sebelum mereka sampai.
Dia lanjut bilang kalau tempat itu juga penting banget buat dia, tapi justru karena bahaya yang masih ada di sana, itu alasan kenapa dia harus balik lagi ke sana. Dia mohon-mohon biar diizinin pergi dan janji bakal balik lagi. Akhirnya si kusir nganterin dia sampai ke tambang. Dia nyuruh si bocah buat hati-hati di dalam. Fred pun masuk ke dalam gua. Di tanah, dia nemu liontin yang ada foto anak cewek lagi senyum, terus dia ambil. Tiba-tiba, atap guanya runtuh, dia langsung lari ke pintu keluar, tapi malah kejebak di dalam. Dia ngerapal mantra buat nguatin pukulannya, tapi ternyata masih belum cukup buat ngehancurin batu. Dia sadar kalau dia cuma bisa pakai sihir 5 atau 6 kali lagi, jadi dia mikir ini bukan waktu yang pas buat nyoba lagi. Dia ngeh kalau harus pakai kunci kontrolnya, terus dia buka UI-nya dan ngeliat ada komen-komen baru. Dia langsung masuk ke perpustakaan pengetahuan buat cari info, terus pencet kontrol sama F buat nyari jalan keluar. Komputernya loading, abis itu dibilang kalau kabur itu mungkin. Disaranin biar dia pakai skill menggali yang dipunya sama monster di tambang, jadi dia berencana buat ngadepin monster itu di jalan. Dia jelajahin gua, sambil nge-scan UI-nya, dia nemu satu tombol dan langsung dipencet. Di situ dibilang kalau tombolnya baru bisa kebuka kalau skillnya udah nyampe level tertentu. Ini nih yang bikin dia sadar kalau skillnya makin jago makin sering dipakai. Tiba-tiba, dia dengar suara cicitan dari kegelapan. Dia ngintip keluar dan ngeliat monster bejibun yang namanya kelelawar kegelapan. Dia langsung mikir, ini sih bukan monster yang punya skill menggali. Satu kelelawar nyerbu ke arah dia, untungnya dia berhasil ngeles. Dia kira udah aman, taunya makhluk itu malah ngegigit bahunya. Dia coba lepasin tuh kelelawar tapi nempel terus. Dia baru sadar kalau kelelawar kegelapan ini ternyata punya skill nyedot darah manusia sampai kering kerontang. Akhirnya dia berhasil ngelepasin kelelawar itu dan ngelemparnya jauh-jauh. Dia pengen ngabisin mereka semua cepet-cepet, tapi dia tahu gak bisa buang-buang mana buat ngelawan mereka doang. Dia keluarin pedangnya dan pakai skill anggarnya buat nebas-nebasin mereka. Mau bunuh berapa banyak juga, tetap aja masih bejibun. Kayaknya emang gak ada pilihan lain selain pakai sihir. Tapi sebelum dia sempat ngelakuin itu, dia lihat di UI-nya kalau ada satu komen yang bisa dipakai. Dia pencet dan tiba-tiba muncul panah di banyak kelelawar. Satu kelelawar nyerang dia, ya udah langsung aja ditebas pakai pedangnya. Seketika, semua kelelawar lain ikutan kebelah juga. Fred kaget banget ngelihat semua musuh yang ditandain langsung lenyap gitu aja. Dia akhirnya ngerti, selama dia bisa nandain targetnya, dia bisa ngabisin mereka semua cuma pakai satu mantra sihir doang. Dia tandain setiap kelelawar, terus ngeluarin bola-bola api sihir yang langsung ngeratain mereka semua. Gak lama kemudian, Fred nemu segerombolan kobold. Dia mah cuek aja biarpun mereka semua kayaknya pengen banget ngekill dia. Dia malah lebih fokus mikirin kenapa mereka nggak punya skill menggali. Ya udah, dia tandain aja mereka pakai panah, tebas salah satunya jadi 2, yang otomatis nebas semuanya juga. Dia jadi inget gimana caranya dia pakai skill itu. Soal bola api lawan kelelawar sebelumnya, dan gimana caranya nembak satu kelelawar auto keluar 10 bola api. Dia jadi sadar kalau dia harus mikir matang-matang kapan harus pakai skill penandanya. Ngeliatin mayat-mayat para kobold bikin dia agak ngeri, soalnya mereka mirip banget sama manusia. Dia pun ngambil skill penglihatan malam dari dan akhirnya bisa ngeliat dengan jelas di kegelapan. Dia jalan makin dalam ke kegelapan, sampai akhirnya dia kaget bukan main pas lihat, ada area isinya batu sihir segunung. Dia langsung mikir, wah bisa auto jadi sultan nih kalau dibawa pulang semua. Terus matanya nangkep, ada lingkaran sihir aneh di dinding yang ditandain pakai pisau-pisau. Dia nyebut itu segel iblis dan langsung sadar kalau itu adalah gerbang para iblis. Pantesan aja monster di sini bejibun. Tanpa pikir panjang, dia cabutin semua pisaunya yang bikin lingkaran sihirnya jadi nggak berfungsi. Tiba-tiba guanya goyang lagi. Seekor cacing raksasa dengan gigi-gigi tajam tiba-tiba nongol dari dinding. Dia ngenalin monster itu sebagai cacing berlapis batu. Pas diserang dia langsung ngeles dong. Dia coba tebas kulitnya, tapi keras banget, baret aja nggak. Dia pun sadar kalau musuhnya ini OP banget dan dia harus mundur dulu. Dia langsung pakai skill stealth milik si tembaga buat nyamar di kegelapan. Ini jelas bikin si Kasing jadi bingung dan nggak bisa nemuin targetnya. Dia lega banget bisa aman untuk sementara waktu, tapi dia buntu, nggak tahu mesti gimana lagi. Pengennya sih pakai sihir, tapi dia inget jurus sihirnya yang paling kuat aja nggak bakal bisa nembus dinding batu. Dia buka jendela statusnya dan ngeliat kalau monster ini punya skill menggali yang emang lagi dia cari. Dia langsung copy paste skill itu dan nerjang ke arah si monster. Dia aktifin skill menggali yang bikin tangannya berubah jadi lebih gede dan kayak tanah keras. Dia pakai itu buat nonjok si cacing yang bikin cangkang luarnya retak. Dia udah ngira bakal menang, tapi itu malah bikin si Casing jadi ngamuk. Casing itu nyeruduk dia, tapi dia bales nyerang balik. Dia emang ketelen.
tapi tonjokannya malah bikin lubang yang jadi jalan keluar buat dia. Gara-gara serangan itu, si cacing langsung kejang-kejang dan mati. Fred kelihatan ngos-ngosan, tapi lega banget karena akhirnya semua ini beres. Dia seneng banget, ternyata skill menggali bisa dipakai buat senjata, sekaligus bisa dipakai buat nambang juga. Dia juga pakai skill itu buat mecahin batu-batu sihir dari dinding batu. Dia masukin semua batunya ke kantong dan seneng banget. Soalnya nanti dia akhirnya bisa beli baju dan perlengkapan baru. Ke desa pakai skill ngegalinya, dia nerobos paksa sampai ke mulut gua. Di sana dia ketemu lagi sama si kusir kuda. Katanya ke Fred dia datang soalnya khawatir sama dia. Terus si kusir sadar Fred bawa liontin. Si bocah bilang nemu di tambang. Dan ngerasa sayang aja kalau ditinggalin, si kusir inget kalau itu liontin punya temennya. Dan seneng banget bisa lihat lagi. Dia nundukin kepala sambil megang tangan Fred. Sambil nangis, dia makasih banget ke Fred karena udah balikin liontin itu. Fred jadi bingung mau ngomong apa. Nggak lama dia ngasih sebongkah gede batu sihir ke si kusir. Kata si bocah, sisa batunya udah lebih dari cukup buat dia, dan minta si kusir buat pakai bagiannya buat biaya ngebangun ulang terowongan. Dia juga ngeyakinin kalau sumber monsternya udah hancur. Jadi mereka bisa kerja lagi di tambang dengan aman. Si kusir ngeliatin liontin itu sambil berlinang, air mata, dan bilang bakal ngelakuin itu buat ngehormatin temennya. Terus Fred bilang udah waktunya balik ke desa, dia nerima tawaran si kusir buat nebeng. Si kusir ketawa dan bilang, siap. Fred lagi nyobain baju barunya buat petualangan, tapi ngerasa bajunya terlalu norak buat dia. Tapi yang punya toko ngeyakinin kalau bajunya itu cocok banget. Akhirnya dia kemakan omongan juga dan beli baju itu. Pas banget keluar dari toko, dia langsung nyesel sejadi-jadinya. Dia jalan-jalan di kota sambil mikirin skill-skill baru yang dia dapat di tambang. Dan gimana cara ngetesnya yang bener. Dia takut kalau nyobain skill barunya di penginapan, kamarnya bakal hancur berantakan dan bikin repot yang punya penginapan. Dia mutusin butuh tempat yang sepi dari orang kepo. Terus dia lihat ada 3 bocah lagi pada bingung. Soalnya duit mereka nggak cukup buat beli bunga yang dipengenin si cewek. Itu ngingetin dia pas masih kecil waktu mau beliin bunga buat seorang cewek. Dulu itu, bokapnya marahin dia gara-gara ngobrol sama anak rakyat biasa. Dia terpaksa cabut gitu aja tanpa ngomong apa-apa ke cewek itu. Dia senyum, sadar kalau kali ini dia bisa ngelakuin yang lebih baik. Dia nyamperin anak-anak itu dan nawarin buat beliin bunganya. Anak-anak itu seneng banget dapat bunga yang mereka mau dan makasih banget atas bantuannya. Pas Fred mau pergi, dia dengar mereka mau ngasih bunga itu ke seorang suster. Ini nandain kalau mereka anak-anak yatim piatu dari panti asuhan gereja Saiko. Dia inget-inget lagi kalau gereja Saiko itu salah satu agama terbesar di dunia. Dia jadi inget kalau harusnya ada gereja kosong di pinggiran kota. Wah, dia langsung lihat potensi tempat luas dan terlantar itu. Jauh dari pantauan orang-orang, tempat dia bisa latihan. Malamnya, Fred cabut ke gereja kosong, ngitungin sisa batu saktinya yang belum dia jadiin duit. Dia ngitung-ngitung, HP-nya masih cukup buat ngecharge kekuatan sihirnya yang udah habis total. Pas dia ngecek skillnya dalam-dalam, dia buka jendela statusnya, dan kaget lihat kapasitas sihirnya nambah. Dia juga baru sadar kalau dia bisa lihat foto orang-orang yang skillnya dia copas. Dia seneng banget sekarang bisa lihat nilai skill pakai angka, jadi nggak cuma ngandelin feeling doang. Dia ngecek jumlah skill yang dia punya sekarang, dan ternyata semuanya masih ada setelah 24 jam. Ini bukti kalau dia bisa pakai skill hasil copasan itu selamanya. Dia takjub banget, skill hidupnya yang cuma 1 bisa dengan gampangnya jadi 6. Tiba-tiba pintu depan kebuka, bikin dia kaget setengah mati. Dia langsung noleh dengan waspada. Tapi yang dilihat malah cewek cantik. Walaupun kelihatannya polos banget, Fred ogah lengah, takutnya ini jebakan. Dia ngingetin diri sendiri, modus pakai cewek sama anak kecil itu trik jadul para maling, makanya tangannya tetap siaga di gagang pedang. Dia lihat kalung salib cewek itu dan sadar kalau dia dari gereja. Si cewek nyadar kalau si Fred lagi ngeliatin dadanya dan langsung nutupin diri. Si cewek lihat lencana heksagramnya dan langsung lega, sadar kalau dia cuma seorang petualang dan bukan orang yang lagi ngejar dia. Fred nanya, siapa yang ngejar lo? Tapi cewek itu malah buang muka dan diem aja. Fred nanya lagi, lo lagi dikejar-kejar ya? Si cewek malah jadi galak dan nanya, ngapain lo interogasi gue? Setelah suasana agak adem, mereka duduk di salah satu bangku gereja. Fred ngenalin diri. Walaupun sempat ragu, si cewek akhirnya bilang namanya Tina dan minta pertemuan mereka dirahasiain. Fred jadi penasaran, kok dia ngasih tahu nama aslinya? Secara dia udah tahu namanya lewat jendela statusnya. Dia mikir, ini cewek polos apa jujur banget ya? Sebelum si cewek sempet cerita kenapa dia dikejar. Tiba-tiba mereka dengar suara dari luar. Fred nanya,
Itu orang-orang yang di luar, yang ngejar lo ya. 3 satria sangar masuk pakai helm yang ada gambar salibnya, nyuruh Tina ikut sama mereka. Tina ogah dong, katanya dia nggak bakal nyerah gitu aja, sampai kegelapan yang nyarang di gereja ini dibersihin. Para ksatria ngeremehin dia gegara idealismenya, bilang kalau dunia ini nggak cuma jalan pakai bacotan ideal doang. Ketua satria nyuruh salah satu anak buahnya buat nyeret dia. Si satria langsung deketin dan mau nyekep Tina, tapi sebelum kena, tangannya udah keburu ditangkep sama Fred. Satria itu nanya, ngapain lo? Fred nyautin katanya om-om dewasa tuh nggak seharusnya keroyokan ngelawan satu cewek kayak gini. Si Ksatria langsung mundur terus narik pedangnya, bikin Fred ikutan ngeluarin pedangnya juga, langsung ngelucutin senjatanya, terus bikin si Ksatria pingsan. Dia ngomong ke Tina buat jaga jarak dan bilang bakal beresin pertarungan ini secepat kilat. Satu Ksatria mental entah kemana dan teman-temannya pada cengong liatin, gak nyangka kalau bocah petualang ini punya power segede itu. Sambil ngadap ke Fred, mereka mikir, ini anak sadar gak sih apa yang dia lakuin? Ngelawan mereka tuh sama aja, jadi musuhnya gereja Psycho, organisasi paling gede Santiago Benua, Voy. Pasti dia punya orang-orang yang dia sayangin, dan mereka semua bakal ikut keseret dalam masalah ini. Tapi, semua ancaman itu gak ngaruh buat si cowok yang matanya setajam baja dan gak goyah sama sekali. Lagian, dia kan cuma pengelana, gak punya rumah, gak punya kerjaan, jadi udah gak ada ruginya lagi. Ditambah lagi, dia udah males hidup mikirin gengsi atau jaim, mentang-mentang anak bangsawan, penyihir istana, dan segala macamnya yang bikin dia terlalu kaku buat nolongin cewek yang lagi kesusahan. Dia udah ngelepasin semua status itu dan sekarang dia maju buat ngelakuin apa yang menurutnya benar. Satu musuh nahan serangannya pakai tameng kuat, tapi tenaganya kencang banget sampai bikin lutut musuhnya gemeteran. Tetap aja, mereka nggak ngerti apa untungnya buat dia, tapi Fred negasin kalau dia sama sekali nggak peduli soal itu. Dia nolongin cewek malang itu ya cuma karena dia pengen aja. Mata Tina sampai berkaca-kaca karena kaget, gak nyangka ada yang bakal sesetia itu. Fred langsung ngancurin pedang lawannya pakai pedangnya. Dikeroyok musuh, ini mah kesempatan emas buat ngetes skillnya. Pas dia ngaktifin tombol kontrol, tiba-tiba muncul layar yang lewat cepet di depan para ksatria, nampilin status mereka. Biasanya kan ngaktifin skill itu makan tenaga setiap kali dipakai. Dia pun ngelihat statusnya sendiri, mau ngecek apa intuisinya sama perhitungannya soal lingkaran itu bener apa enggak. Dan dia senyum-senyum girang pas sadar kalau nge-copy skill itu nggak ngabisin kekuatannya sama sekali. Nah, ini juga alasan kenapa dia bisa nge-copy banyak skill sekaligus. Satu musuh manfaatin keadaan pas dia lagi lengah, langsung loncat buat lanjutin pertarungan. Lihat deh, ngeliatin dia, si Fred langsung nge-copy skillnya saat itu juga dan pakai skill prediksi masa depan. Si petualang ini jadi bisa lihat pukulan dan niat musuhnya dengan jelas banget, jadi dia bisa nyerang balik dengan timing yang pas abis. Gitu deh, tiba-tiba ketua pasukannya langsung tumbang dengan luka gede di dadanya. Kayak ngejek gitu, dia manggil nama si ksatria itu sambil bilang skillnya lumayan juga. Ini bikin cowok itu kaget, dia nggak ngerti kok bisa identitasnya ketahuan. Pas banget si Fred mulai ngerapal mantra buat nyelesain semuanya saat itu juga. Nggak ada yang bisa nahan pas dia ngeluarin hembusan angin super kenceng ke arah mereka. Setelah semuanya beres, dia noleh ke Tina, akhirnya nanyain juga apa yang sebenarnya terjadi. Pertama-tama, cewek itu makasih ke si cowok karena udah nyelamatin dia, dan dua temen seumuran ini sepakat soal gimana mereka manggil satu sama lain. Bagian 4, kenalan sama orangnya. Terus dia nanya, apa Fred tahu soal gereja dan gimana mereka ngurus panti asuhan di kota? Hidup mereka itu bergantung sama donasi dari jemaat, tapi dia nemuin kalau si pendeta Jeff itu ternyata udah ngegelapin duit donasi itu. Setelah tahu soal ini, dia nemuin bukti dan nyoba buat bawa bukti itu ke markas besar gereja, tapi si pendeta itu nggak bakal ngebiarin gitu aja dong. Akhirnya, Fred mulai nyambung nih, tapi dia masih bingung cewek ini tuh siapa sebenarnya. Sempet ragu-ragu bentar, tapi akhirnya dia ngaku kalau dia itu gadis suci. Wah, makin jelas deh sekarang. Ternyata ada satu di setiap kota yang tugasnya kayak pejabat agama gitu dan punya skill penyembuhan yang gokil abis dan dihargain banget sama petinggi gereja. Malahan, orang-orang di posisi dia itu dikenal sebagai utusan dari Dewi Penyembuhan. Ya, pantas aja si Jeff nggak mau kelakuan busuknya dibongkar sama dia. Fred nanya sekarang rencananya gimana, dan Tina bilang dia tetap mau ke markas besar diem-diem pas malam. Soalnya buat gereja Psycho, yang tugasnya ngebimbing dan nyembuhin orang, kabar soal konflik internal gini pasti bakal bikin heboh. Tiba-tiba si Fred langsung berdiri, bilang kalau mereka nggak bisa santai-santai lagi, dan mereka harus buru-buru gerak. Buru-buru kalau dia mau nyampe markas sebelum subuh. Tina jadi bingung kenapa cowok ini malah sukarela ngebantuin dan ikutan masuk ke masalah yang bahaya gini buat dia. Justru karena berisiko,
Itu jadi alasan buat ikutan dan ngeliat semuanya sampai tuntas. Kan emang kerjaan gue sebagai petualang buat nerima permintaan. Jadi dia nyuruh Tina buat ngajuin permintaan sekarang juga. Terharu sama kebaikannya, cewek yang lagi kena masalah ini jadi nggak bisa nahan nangis, tapi dia langsung kuatin tekadnya. Sesuai saran Fred, dia minta tolong, sambil janji bakal ngasih imbalan nanti. Fred senyum puas dan sebagai petualang dari guild, dia resmi nerima permintaan itu. Quest accepted. Mereka berdua langsung ngibrit di kegelapan malam, berharap bisa kabur dengan senyap dan damai. Tapi, zong banget. Soalnya tiba-tiba ada suara yang nyuruh mereka berhenti. Tiba-tiba aja mereka udah dikepung. Selain satria biasa yang tadi, ada cowok sangar naik kuda sambil bawa senjata gede, nyamperin mereka. Udah ketebak sih, pasangan ini nggak bakal dibiarin lewat gitu aja. Flashback dikit, pas masih di jalanan kota, Fred sempat nanya ada jalan lain apa enggak. Soalnya nyebrang jembatan buat ke markas itu sama aja kayak sengaja minta disergap. Ada sih rute yang lebih jauh dan aman, tapi ya sama aja kudu ngelewatin pos-pos pemeriksaan. Intinya, mau nggak mau mereka emang harus lewat sini, kecuali kalau dia mau berenang nyebrangin sungai. Dia ketawa, ngerti kalau emang nggak ada pilihan lain selain dikepung. Nah, balik lagi ke sekarang, si pemimpin satria ngomelin Sanggadi Suci gara-gara keluyuran malam-malam sama cowok. Tina langsung ngebantah, bilang kalau dia nggak ngapa-ngapain, tapi Fred langsung maju dan jadi tameng di antara mereka. Karena Fred nggak mau ngebiarin Tina pergi, mereka terpaksa harus ngangkut dia juga, biarpun dia itu anak bangsawan. Walaupun si Tina kaget, Fred malah muji kerjaan intel mereka, soalnya mereka sampai tahu siapa dia. Tapi si petualang ini ogah nyerah gitu aja. Dia bilang udah nerima permintaan buat ngawal Tina dengan selamat. Kesel sama keputusan konyol itu, Carl, si kapten, mau cepet-cepet beresin masalah dan nyuruh anak buahnya buat maju. Fred langsung kasih instruksi ke Tina buat ke pinggir jembatan. Kejepit di antara dua kelompok yang nyerbu, dia benerin posisi dan siap buat gelut. Dia cuma sebel aja sama kelakuan para ksatria yang suka mandang rendah orang lain. Siap buat ngerontokin kesombongan semua orang, dia mulai pakai skillnya sambil nge-scan kekuatan mereka semua. Karena udah berani macem-macem sama si Eneng. Tangannya langsung dialirin mana. Terus wuss, dia nembakin pedang angin ke musuh-musuhnya. Pas lihat anak buahnya pada mental, si Carl auto kaget persis kayak yang diceritain ke dia. Bocah ini emang bisa nge-copy skill orang lain dan pakainya jago banget kayak punya sendiri. Kali ini Fred mulai komat kamit baca mantra dan manggil bola api. Tapi nggak cuma itu bro. Dia gabungin sama jurus pedang angin tadi, jadilah badai sabetan api yang super keren. Jurus maut itu langsung kena targetnya. Dan ada satu ksatria yang lagi apes banget, baju zirahnya kebakar tembus sampai ke dalam. Saking paniknya, dia kelojotan terus nyemplung dari jembatan, buyurur ke air di bawah. Si petualang kita nyengir, namain jurus barunya pedang angin api membara. Dia bangga banget sama dirinya sendiri, sampai-sampai butuh diteriakin sama Tina buat nyadar ada musuh yang lagi nyelinap deketin dia. Itu ksatria udah ngangkat pedang dari belakang, siap nebas, tapi serangannya ketahan pas Fred juga ngangkat senjatanya. Tina ngeliatin dia, cemas gara-gara Fred kebanyakan gaya, tapi dia sendiri nggak sadar ada orang lain yang deketin dari belakangnya. Dua-duanya lagi lengah, dan sekarang giliran Tina yang kena batunya. Teriakannya langsung hilang ketutup suara buh, dan si cowok yang masih sibuk berantem, noleh ke belakang dan lihat musuhnya pada mundur sambil bawa cewek yang udah dia janjiin buat dilindungin. Dia coba ngejar, tapi yang lain para penjaga langsung ngehadang jalannya, bikin dia nggak bisa maju sama sekali. Yang bisa dia lakuin cuma nontonin tubuh pingsan cewek itu digotong pergi. Fred ngumpat-ngumpat ke musuh yang bawa Tina, terus dia ngeluarin gerakan andalan buat bikin mereka kaget, ngasih kesempatan buat si jagoan muda ini nyerang balik dan nembusin kapak ke baju zirah tebel salah satu ksatria. Dua orang lagi dateng, mau ngeberhentiin dia sekalian balas dendam buat temennya. Sialnya buat mereka, skill sihir Fred masih cukup buat ngeluarin jurus air. Pedang mereka langsung beradu di tengah malam, tapi anehnya, para penjaga itu tiba-tiba pada kepleset, air di sekeliling Fred bikin mereka jatuh dan serangannya meleset semua. Fred gak nyanyiin kesempatan, dia langsung aktifin skill kopiannya dengan cepet. Satu bola api super padet muncul di telapak tangannya, siap meluncur ke arah musuh. Musuh terakhirnya kaget lah kok jurusnya sendiri malah balik nyerang dia. Satu peluru api melesat, bikin dia langsung mental ke belakang. Padahal nembaknya ke depan loh. Mata si bocah itu ngelirik ke belakang, udah kayak mau meledak pas natap si Carlo yang lagi nontonin anak buahnya pada berjatuhan. Si petualang kita langsung gercep ngambil perisai di tanah. Musuh terakhirnya langsung maju nge-charge pakai kuda. Kudanya meringkik sambil ngebut ke arah targetnya. Di sampingnya, ada senjata panjang yang ujungnya berat banget udah siap sedia. Itu namanya tombak berkapak.
Yang sebenarnya gabungan dari tombak, kapak, sama cakar. Kalau aja si Fred nekat ngelawan dari depan, pas musuhnya lagi di atas kuda, udah pasti auto kalah dia. Di luar dugaan, dia malah diam aja sambil ngangkat perisai. Kayaknya sengaja nutupin badannya. Si Carlo jadi kesel lihat kenakatannya dan langsung nyodokin pedangnya ke depan. Pas perisainya hancur jadi serpihan, eh targetnya hilang. Entah kemana. Dia celingak-celinguk, bingung barusan apa yang terjadi dan di mana si bocah itu sembunyi. Nah, pas itu juga, si Fred tiba-tiba muncul di sampingnya, megang pedang, kenceng banget. Langsung aja pedangnya diayunin sebelum si orang itu sempat ngapa-ngapain, dan whoosh, helmnya copot terbang ke udara. Dua-duanya langsung jatuh ke aspal, si musuh dikunci, terus pedangnya ditempelin ke kepala sama lehernya yang nggak pakai pelindung. Nggak perlulah kita main kasar-kasaran lagi, asal lo jelasin di mana bos lo sama Tina. Awalnya si Carlo malah misuh-misuh, kesel banget sama petualang cupu yang sok jago ini. Fred langsung neken pedangnya lebih kenceng, dan di luar dugaan, si orang itu malah memelas putus asa pas sadar nyawanya di ujung tanduk. Permintaannya jelas dicuekin. Tiba-tiba muncul seorang satria dari belakang, ngangkat pedangnya siap nyergap si bocah yang lagi lengah. Udah hampir berhasil juga tuh, kalau aja nggak dihentiin sama pemimpinnya. Bikin bingung sih, tapi perintah atasan itu mutlak, jadi dia disuruh masukin pedangnya lagi. Untuk sementara, situasinya jadi adem ayem. Fred dapat pujian karena berani ngelawan pasukan berkuda, tapi dia lagi nggak ada waktu buat basa-basi. Dia dikasih tahu kalau Tina dan Jeff ada di katedral dekat situ, kayaknya dia punya info penting nih soal situasi ini. Carl nanya apa yang dia tahu. Dia nggak tahu semua detailnya, kecuali soal si gadis suci itu. Udah dapat bukti korupsinya si pendeta nih. Berhubung udah paham situasinya, si kapten nyantai dulu, nggak potion mana, sambil ngejelasin kalau pihak gereja lagi kejar tayang, soalnya besok ada meeting rutin di markas besar mereka. Biarpun Tina itu gadis suci, dia kan tetap aja cewek biasa. Nangkep dia pakai ksatria putih itu lebay parah. Fakta ini bikin Fred kaget, Doi beneran nggak tahu menahu soal kelompok yang dimaksud. Geng itu isinya ada 20 orang, yang dipilihnya juga super ketat, cuma yang skill dan jago tarungnya dewa yang bisa masuk. Sebagian besar duit hasil korupsi itu ngalirnya ke mereka, dan kemungkinan besar mereka lagi jagain katedral sekarang. Sambil ngobrol, si kapten sebenarnya tahu kalau dia itu cuma parno doang. Soalnya si Fred ngalahin anak buahnya aja kayaknya nggak pakai usaha sama sekali. Padahal sebenarnya skill kontrol dan kopas dari kunci itu ada batasannya. Sejauh ini dia udah ngopi 10 skill dan kayaknya itu udah maksimal buat levelnya sekarang. Fred kemudian sadar, kok si Carl tiba-tiba jadi kooperatif banget gini. Bahkan si ksatria itu sendiri bingung kenapa. Tapi yang lebih penting nih, dia nyuruh Fred buat cepet berangkat dan gak buang-buang waktu, bahkan sampai minjemin kudanya. Katanya kudanya itu cukup ngebut buat nganterin dia ke tujuan tepat waktu. Tanpa basa-basi, Fred langsung naik ke atas kuda si ksatria, ninggalin si kapten dan cabut buat nyelamatin Tina dari cengkraman si jahat. Setelah minjemin kuda ngebutnya, si kapten nitip pesan ke Fred buat jagain baik-baik. Soalnya itu kuda kesayangannya yang dia rawat dari Orok. Fred pun janji, bilang kalau dia utang budi sama si kapten. Dia lalu nyuruh Fred buat jalan, karena dia bakal manggil polisi militer buat jadi bala bantuan. Dengan mata serius, si ksatria itu kepikiran seseorang dan minta tolong ke Fred buat nyelamatin orang itu. Jauh di tengah malam, sebuah suara berat menggema di dalam katedral. Jeff berdiri di hadapan si gadis, bilang akhirnya mereka berhasil nangkep dia dan manggil dia cewek gampangan. Meskipun situasinya genting, tatapan mata Tina sama sekali nggak goyah dan dia kelihatan jijik banget sama si pendeta jahat itu. Si pendeta nyuruh dia balikin apa yang udah dia curi, tapi Tina nolak mentah-mentah, sambil nanya kok bisa-bisanya dia bertindak sekeji itu. 2. Sambil cemberut ngeliat si cewek keras kepala, dia bilang udah nggak ada pilihan lain selain pakai kekuatannya. Tina membuang muka tak berdaya, udah tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya. Akan tetapi, aksinya kepotong sama suara dobrakan pintu yang kenceng banget. Suara itu bikin mereka waspada ada penyusup. Tapi si pendeta, dia masih kagak ngerti apa yang lagi kejadian. Tiba-tiba si Fred nongol nerobos masuk katedral, dateng pas banget buat nyelamatin sang nona. Mereka berdua saling panggil, dan si cowok ini pasang badan, nyuruh si Jeff buat balikin Tina, tapi si Jeff malah bilang mereka lagi di tengah-tengah ritual suci. Si pemuka agama ini ogah dong, terus dia jentikin jarinya. Begitu dia nyuruh si bocah pergi, beberapa ksatria langsung masuk. Mereka ini 21 ksatria dari Ordo Merpati Putih, semuanya siap sedia nurutin perintah bosnya. Siap-siap buat gelut, Fred langsung ngaktifin skillnya dan ngeluarin batu biru dari kantongnya sambil merem, fokus tingkat dewa.
Dia ngucapin mantra yang bikin item itu bersinar, nyerap sihir, terus ngisi ulang cadangan kekuatannya. Berkat ini, mananya langsung full lagi dan dia siap buat baku hantam. Polisi militer butuh waktu setidaknya 15 menit buat nyampe dan dia harus bertahan sampai mereka datang. Kalau dia pakai sihir terus-terusan, dijamin bakal habis sebelum bantuan datang, jadi dia harus ngandelin skill yang jauh lebih irit mana. Padahal dia baru aja dapat kekuatannya, tapi kagak ada waktu buat ragu-ragu. Pakai tombol kontrolnya, dia ngecek daftar skill dan manggil jurus bola api yang dia copy dari jembatan waktu itu. Si jagoan ini langsung nembakin ke para ksatria dan ngebakar mereka pakai api yang membara. Tapi serangannya kagak begitu ngaruh cuy. Soalnya mereka semua pakai tameng anti serangan. Udah ketebak sih, mereka emang lebih alot dari ksatria biasa. Karena gitu ceritanya dia langsung nyelimutin tangannya pakai skill menggali, dia ayunin tangannya yang udah di buff itu dan sekarang berhasil nembus pertahanan musuh. Dengan ini, seenggaknya dia jadi yakin kalau serangan fisik itu mempan. Tapi, senyumnya cepet banget hilang dari mukanya pas lihat orang-orang itu bangkit lagi padahal udah pada luka-luka. Di dalam diri mereka tuh kagak ada rasa kemanusiaan atau nyawa sama sekali, geraknya kayak boneka tali. Intinya sih, mereka itu monster yang emang diprogram buat nyerang. Tina jadi bingung kudu gimana dan nyalahin diri sendiri karena udah bikin Fred kejebak di situasi gawat ini. Dia pun berdoa ke Dewi Amadeus, tapi si pendeta malah bilang kalau yang Maha Kuasa itu terlalu jauh jangkauannya buat nolongin orang yang lagi bener-bener putus asa, soalnya posisi Dewinya ketinggian. Suara-suara kaum lemah dan terpinggirkan kagak bakal kedengeran. Sang gadis suci kaget banget denger seorang pendeta ngomong hal selaknat itu. Dia percaya sama Dewinya dan sama Fred, si petualang muda yang udah janji bakal nyelamatin dia. Yakin banget bisa ngelepasin tali yang ngebelenggu dia. Di sebuah rumah yang unyu, kedengeran suara-suara pelan lagi ngucapin makasih buat makanan. Bocil-bocil langsung pada ngabur begitu piringnya kosong, dan biarpun Tina udah ngomelin buat beres-beres dulu sebelum main, mereka udah lenyap aja sebelum omongannya kelar. Suara piring, sendok garpu, sama air keran yang lagi nyala kedengeran di seluruh penjuru rumah mungil itu. Sambil senyum adem, seorang suster senior bilang dia nggak perlu repot-repot ngerjain tugas begituan. Secara sekarang dia kan gadis sucinya desa ini, tapi karena pengen nunjukin kalau dia tetap humble, Tina langsung nyingsingin lengan bajunya. Ya iyalah, kan ibu kepala biara udah nggak sefit dulu lagi. Mereka berdua asik cekikikan, tapi suasananya jadi serius abis itu, pas mereka nyadar jatah makanan makin dikit aja selama 2 bulan terakhir. Ternyata, gereja ngirim dana ke panti asuhan makin seret. Berita itu jelas bikin si cewek ini kaget, apalagi pas dikasih tahu kalau proposal udah dikirim berkali-kali, padahal donasi dari jemaat Lancar Jaya. Sambil mikir, nih duit lari kemana coba? Dia geleng-geleng kepala nggak habis pikir. Nolak mentah-mentah pikiran kalau gereja bisa aja nakal. Tapi rasa penasaran cewek ini lebih gede, jadi dia mutusin buat ngusut tuntas sendiri. Pas malam udah sunyi senyap, dia nyelinap sendirian ke gereja, terus ngegeledah ruangan buat nyari dokumen sama bukti transfer dana. Ternyata jatah makanan yang makin dikit ini waktunya barengan sama pembentukan para ksatria Paloma Blanca. Abis ngubek-ngubek sebentar, akhirnya dia nemuin dokumen yang jadi bukti kecurigaannya. Tiba-tiba si Jeffy dobrak pintu kamar dan nanya siapa yang berani-beraninya nyelonong masuk. Tina sih berhasil ngumpet di bawah perabotan, tapi jejaknya nggak bisa hilang gitu aja coy. Kerudungnya jatuh ke lantai dan apesnya ada bordiran namanya di situ. Mata si pendeta langsung nyala merah saking marahnya. Sekarang, Tina udah diikat sambil berlutut di depannya, sementara si Fred lagi berjuang mati-matian buat nyelamatin dia. Cewek itu ngegas, bilang kalau duit itu harusnya buat ngasih makan anak yatim, terus dia nanya apa gunanya duit itu dipakai buat nambahin anggota ksatria. Geng yang dia biayain itu sekarang malah lagi ngeroyok seorang cowok sendirian dan coba ngalahin dia pakai cara keroyokan. Kupu banget. Lagi-lagi cewek itu nanya apa ini, alasan dia nyunat donasi. Dengan muka melas, Jeffy ngebantah dan coba ngasih alasan, tapi tiba-tiba matanya nyala merah lagi, bikin dia jadi emosi parah yang gak ketulungan. Saat akhirnya melihatnya secara langsung, Tina menyadari kalau pendeta itu menderita karena kekuatannya sendiri. Dia memanggil Fred dan mengumumkan kalau Jeff sedang dirasuki oleh roh jahat yang dibawa oleh skill wahyu ilahi, marah karena perkataannya. Yang tidak perlu, dia menampar pelayan itu untuk membuatnya diam. Hal ini memprovokasi pemuda itu dan bergegas melakukan sesuatu. Dengan skillnya, dia memeriksa detail dari wahyu ilahi. Itu adalah skill yang memanggil. Roh untuk sementara waktu demi menyelamatkan orang-orang yang menderita. Tapi akan gagal jika digunakan untuk keinginan pribadi. Syarat terakhir itu membuatnya berpikir, jika digunakan dengan tujuan yang salah,
Skill itu akan memanggil roh-roh jahat. Sekarang setelah semuanya jauh lebih jelas, situasinya juga menjadi lebih sulit. Karena dia tidak punya skill untuk menghadapi roh. Terlebih lagi, para ksatria yang mengejarnya adalah masalah yang lebih besar. Salah satu dari mereka menyerang dengan pedangnya dan Fred nyaris tidak bisa menahannya dengan tinju batunya tepat waktu. Ini menyelamatkannya untuk saat ini, tapi jendela statusnya berbunyi darurat, mengirimkan peringatan bahwa mananya telah anjlok ke dasar. Dengan itu, petualang itu tidak mampu bertahan dari serangan berikutnya, dan terlempar jauh. Dia meringis kesakitan, dan dengan pandangan kabur. Tina nyaris tidak melihatnya terlempar jauh. Tanpa daya, dia menyaksikan Satria Merpati itu, mengangkat pedangnya untuk mengakhiri hidup anak itu, pelayan itu. Berteriak dan mencoba membangunkannya, tapi dia tetap terbaring di tanah, tak berdaya. Fred membuka matanya, tapi dia terlalu lemah untuk melakukan apapun terhadap pedang yang datang ke arahnya. Tepat pada saat itu, sebuah tombak yang familiar muncul, datang tepat waktu untuk menghalangi jalan pedang itu dan menyelamatkan nyawanya. Kapten Satria ada di sana. Carl berkata bahwa dia salah karena telah percaya seorang anak bisa menanganinya sendirian. Petualang muda itu terkejut dan bertanya apa yang sedang dia lakukan di sana. Dia disuruh untuk tidak salah paham, karena pria itu tidak datang ke sana untuk menyelamatkannya. Sebaliknya, dia ada di sana untuk membereskan masalah yang selama ini dia abaikan. Air mata menggenang di mata Tina, lega karena temannya selamat. Namun, satu musuh tambahan tidak menjadi masalah bagi Jeff, yang hanya menyuruh para ksatrianya untuk membunuh mereka berdua. Para satria merpati berkumpul kembali, dan Fred, dia coba ngisi mananya pakai item sementara Carl tetap waspada. Nggak peduli siapa yang lagi unggul, pertarungan ini kayaknya udah mau kelar. Batu sihirnya dilepasin, dia langsung nyerbu pakai tangan penggali andalannya. Pas musuh lihat dia lengah, langsung diserang dadakan dong. Tapi untungnya si bocah berhasil nangkis pedangnya dan bertahan tepat waktu. Fred lanjut ngegas dan robos kerumunan, banyak dari mereka yang tumbang kena pukulannya. Tapi nggak lama, napasnya jadi ngos-ngosan, kecapean gara-gara pertarungan yang kayaknya nggak ada habisnya. Untuk sekarang, dia nggak pakai sihir di pedangnya buat ngirit sisa mananya. Balik ke skill main pedang biasa, dia ayunin senjatanya dan berhasil numbangin beberapa musuh. Waktu pertarungan panjang ini hampir selesai, akhirnya si kapten turun tangan buat ngebantu. Dia ngangkat tombaknya tinggi-tinggi dan ngeluarin jurus pedang angin, bikin para ksatria merpati itu mental kena angin puyuh. Fred cuman bisa melongo takjub ngelihat gimana skill bisa jadi dewa kalau udah dikuasain. Nggak perlu ngadepin musuh satu-satu, ternyata kekuatan asli dari skillnya itu buat ngeratain segerombolan musuh sekaligus. Nah pas itu juga, mereka yang tadi mental mulai bangkit lagi kayak nggak ada apa-apa, gerakannya kayak boneka yang lagi dikendaliin. Carl setuju banget sama omongan si petualang muda itu dan sadar gimana dia gabungin skillnya sama mantra bola api tadi. Pas disuruh pakai lagi, Fred nolak, katanya dia udah nggak punya kekuatan sihir yang cukup. Jurus itu nyedot sekitar setengah dari kekuatannya, dan butuh 25 poin sihir sekali pakai. Si bocah langsung nyesek, dikatain nggak guna pas lagi genting-gentingnya. Kalau udah begini, mereka nggak punya pilihan lain selain ngandelin Tina, si gadis suci yang jago nge-heal. Kali ini kapten maju duluan buat buka jalan. Fred langsung manfaatin kesempatan ini buat nerobos kerumunan dan deketin si cewek. Buat nerima cahaya penyuciannya yang bisa nyembuhin pikiran sama badan. Cahaya itu bisa nyembuhin semua rasa capek dan luka sampai tuntas. Itulah skill yang bikin dia jadi gadis suci di kota ini. Jeff, panggilnya. Dia minta disucikan dan dipulihin kekuatan sihirnya. Jeff langsung masang muka asem, sadar sama niatnya. Karena ini satu-satunya cara buat keluar dari situasi ini, Tina langsung setuju. Si pendeta coba ngalangin mereka, tapi Fred langsung pasang badan di antara mereka. Buatin gulur waktu. Cewek itu sama sekali nggak tahu apa yang terjadi di masa lalunya, atau apa yang bikin dia sampai ngelawan keyakinannya. Tapi ya gitu, dia percaya banget doanya bakal dikabulin, mungkin emang kedengeran terlalu ngarep sih. Tapi dia tetap bakal doain, soalnya percaya sama keajaiban itu kan indah banget. Makanya dia berdoa sekhusyuk bidadari tapi juga sebagai manusia biasa. Ngarep suaranya yang pelan ini nyampe ke Tuhannya. Wih, badannya langsung bersinar cahaya emas gitu. Manggil Tuhannya buat jawab permohonannya dan nyelamatin warganya. Pas dia lagi berdoa, badan si Jeff langsung gemeteran dan matanya mendelik jadi putih semua. Belum lagi badannya juga kena pengaruh dari cahaya keemasan itu. Kekuatan sihirnya Fred juga ikutan pulih. Gila, dia sampai kaget banget. Ngeliat kondisi si pendeta, sampai-sampai si cewek harus nyolek dia buat ngurusin para ksatria. Langsung sadar dari bengongnya, dia mulai baca mantra dan tangannya langsung diselimutin api. Carlo yang ngeliat dia datang langsung lega, akhirnya ada bala bantuan juga.
Begitu tugasnya kelar, dia langsung loncat buat berlindung dari ledakan yang mau datang. Fred ngekombo jurusnya dan ngeluarin tebasan angin api. Warna merah di mata Jeff langsung lenyap. Dan pupil matanya balik normal lagi berkat penyucian barusan. Dia dengar suara yang gak asing nyuruh dia jagain para ksatria. Flashback 4 bulan lalu di desanya yang mungil. Ada bocah cewek namanya Selin lari-larian nyamperin dia buat nunjukin sesuatu sambil manggil-manggil. Om! Dia langsung benerin. Bilang kalau dia itu pendeta, bukan omnya, tapi si bocah cuek bebek. Soalnya si bocah lagi panik sambil gendong kucing yang terluka. Ngeliat kondisinya parah banget, dia langsung setuju buat ngobatin kucing itu. Gak lama kemudian, si bocah balik lagi. Dan di sampingnya, si kucing yang tadi udah lari-larian lagi, udah sembuh total. Sempurna banget sembuhnya. Lagi-lagi dia cuek sama permintaan buat manggil pendeta dan malah makasih ke Jeff. Sambil senyum manis banget yang bikin dia jadi ikutan senyum. Peliharaan barunya itu kabur dan dia langsung pamit buat ngejar. Pas banget, si Carl juga nongol. Bawa laporan dan ngasih tahu si pendeta kalau mereka lagi kekurangan orang buat patroli. Sambil ngelirik dokumen, dia mikir sejenak terus akhirnya ngambil keputusan. Buat mindahin pasukan dari pinggiran ke tengah kota. Dia diingetin kalau dulu monster pernah muncul di hutan. Tapi menurut dia, kejadian itu udah bertahun-tahun lalu. Untuk sekarang, dia maunya fokus patroli kota. Nggak sadar kalau Selena lagi nyasar di tengah hutan. Dia teriak manggil kucingnya pas dengar ada suara gerak-gerak dari pohon dan semak di dekatnya. Cewek itu nekat masuk lebih jauh lagi. Tapi yang dia temuin bukan kucing lucu, tapi monster serigala serem yang langsung menggeram ke dia. Auto panik dia langsung teriak-teriak. Teriakan cewek malang itu sampai menggema ke seluruh penjuru hutan. Di luar badai lagi ngamuk, dan kilat menyambar-nyambar di langit malam. Jeff ada di kantornya, udah teler berat gara-gara kebanyakan minum alkohol. Ada yang ketok pintu pelan-pelan, tapi Pak Pendeta cuek bebek aja. Ternyata itu Carl, manggil dengan suara pelan. Katanya markas besar udah balas suratnya yang isinya bilang mereka nggak bisa ngasih dana buat nambah pasukan satria. Si kapten karena dicuekin, coba nenangin dia dan bilang kalau kematian Selene itu bukan salahnya, tapi murni kecelakaan. Dia minta maaf terus cabut, tapi akhirnya Jeff ngomong juga, bilang kalau semua itu gara-gara keputusannya. Baginya, dia udah nelantarin cewek malang itu. Di pikirannya, dialah yang ngebunuh cewek yang percaya sama dia. Sambil nangis, dia janji bakal minta maaf ke Selene untuk yang terakhir kalinya. Walaupun dia tahu kalau minta maaf aja nggak bakal cukup buat nebus kesalahannya. Didorong sama keinginannya yang kuat banget, roh jahat itu akhirnya nongol untuk pertama kalinya, bilang kalau dia punya akses ke duit itu. Pas nengok kaget, dia lihat bayangannya yang jahat di cermin. Dia ngenalin diri sebagai sekutunya dan satu-satunya yang beneran ngertiin dia. Jeff ngotot kalau duit itu nggak boleh diapa-apain dan cuma buat anak-anak. Tapi, justru karena itulah dia harus pakai duit itu dan mastiin mereka semua aman dari segala kejahatan. Sejak saat itu, pikiran Pak Pendeta mulai dipenuhi sama halu-halu aneh dan dia ngerasa bener buat bikin pasukan satria yang bakal nurutin semua kemauannya. Pas buka mata di katedral, dia lihat Fred lagi berdiri di depan pasukan itu. Jeff meringis sambil megangin kepalanya, bilang kalau makhluk yang ngerasukin dia udah pergi. Walaupun udah bebas, dia malah manggil-manggil lagi siapapun yang ada di sana, karena masih ada yang pengen dia tanyain. Mereka bertiga coba buat ngalangin dia, tapi udah telat, orang itu udah jalan ke arah altar, sambil mohon-mohon biar bisa diselamatkan. Matanya kelihatan putus asa banget. Pas banget abis lepas dari cengkeramannya, dia malah dapat semacam wangsit dari langit. Waktu dia masih teriak-teriak minta tolong, tiba-tiba muncul cahaya aneh gitu. Ternyata bukan roh jahat, tapi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih suci, cuy. Ada suara lembut tapi hangat yang ngomong, manggil Jeff paman dan bilang semuanya baik-baik aja. Arwahnya selain senyum nenangin dia, janji bakal ketemu lagi suatu saat bareng sama kucingnya dan malaikat pelindung. Si bocah itu ngilang secepat pas dia dipanggil. Nah, pas banget polisi militer datang ke TKP, nyuruh dia nyerah. Komandannya kaget dong, ternyata situasinya udah beres dan para satria merpati itu udah pada keok. Si Fred cuma bisa hela napas, telat dikit datangnya. Walhasil, si Jeff diborgol dan digiring ke penjara. Anak-anak muda itu ngeliatin dia diseret pergi, tapi Tina yakin banget Tuhannya bakal nyelamatin jiwanya dan nuntun dia ke jalan yang bener. Dia bilang ke Jeff buat ngakuin semua dosanya, bertobat, dan pastiin buat balik lagi. Gimana pun juga, dia kan bukan orang lain, tapi pendeta kesayangan di desa mereka. Di bawah sinar rembulan. Yang nyorot ke dia, Jeff ngerasa akhirnya bisa jalan, tanpa beban berat di pundaknya lagi. Jeff pun pergi bareng polisi, nutup semua drama ini buat selamanya. Vina diserahin ke polisi militer buat jadi saksi,
lengkap sama bukti-bukti yang udah didokumentasiin. Fred sih pengen nemenin tapi ya berhubung dia udah capek banget, mending Vina sama polisi aja. Untungnya sih mereka janji kalau keselamatan si gadis suci bakal jadi prioritas utama. Jadinya emang beda banget dari rencana awal, tapi tugas petualang di sini. Udah kelar. Vina makasih banget buat sekarang dan janji kalau nanti dia bakal ngasih imbalan yang pantas buat jasanya. Dua anak muda itu pun pamitan dan misi pertama Fred akhirnya tuntas. Besok paginya ada loper koran yang jualan sambil teriak-teriak, ngumumin ada berita gede. Orang-orang langsung pada rebutan dan desek-desekan buat beli koran, bahkan si Fred sampai harus nerobos kerumunan yang padat banget itu. Untungnya dia berhasil dapat korannya sambil ngos-ngosan pas keluar dari keramaian. Dia ngecek beritanya dan ngeliat laporan soal pendeta lokal yang kena skandal korupsi gede-gedean. Kejahatan yang disebutin cuman penggelapan dana. Artinya pertarungan semalam itu dirahasiain. Para satria yang terlibat untungnya aman di rumah sakit, tapi kayaknya mereka amnesia gitu, lupa pernah gabung sama Ksatria Merpati. Sementara itu, tim mereka dirombak ulang dengan Carl yang ditunjuk jadi ketuanya. Si Fred jalan sambil megang kertas, masih pusing 7 keliling mikirin semua kejadian aneh yang barusan. Apa yang dia lihat di altar waktu itu masih jadi misteri, tapi dia yakin banget mereka diselamatin sama sesuatu yang lebih gokil dari biasanya. Ya, setidaknya itu yang pengen dia percaya. Ya udahlah, saatnya balik ke jalan dan nyari misi yang jauh lebih gampang buat diselesain. Pas masuk ke guild, dia disambut sama mbak resepsionis yang nyapa dengan ceria biar narik perhatiannya. Dia bales pagi juga dengan muka bingung terus disuruh ngikutin mbaknya. Setelah beberapa saat matanya ditutupin, si cowok ini disuruh lihat ke depan. Kagetnya bukan main, dia lihat lencana petualang peringkat D sama sekantong duit isinya 100.000 koin. Lihat jumlahnya bikin dia mundur, mikir ini kebanyakan, gila kali. Ngelihat dia nolak, salah satu staf bilang, udah deh gak usah pura-pura bego, kita udah tahu semuanya. Kantor pusat udah ngasih laporan lengkap soal pertarungan sengit mereka buat ngelindungin si Nona dari musuh. Sebagai hadiah atas pencapaian hebatnya, dia dipromosiin ke peringkat D. Dibilang gitu ya, dia langsung terima dengan senang hati, buang semua keraguan. Tapi ceritanya nggak selesai di situ, mbaknya ngajak dia masuk ke dalam. Kagetnya lagi, dia nemuin Tina lagi ngumpet di ruangan itu. Dia jadi mikir, ini anak ngapain coba di sini? Dan pas sudah berduaan, Tina lanjut ngomong, dia bilang kalau dia sadar banget betapa cupunya dia di dunia nyata. Karena itu, si bocil ini pengen ikut berpetualang dan latihan biar bisa berguna beneran buat orang lain. Dia jadi malu-malu kucing abis ngomong gitu. Dan nanya apa boleh dia gabung sama petualangannya Fred. Fred mikir bentar, terus bilang kalau dia justru ngerasa dialah yang diselamatin sama Tina. Sejak dipecat dari kerjaannya, dia jadi kepikiran apa sih artinya punya teman seperjuangan. Bertarung bareng Tina dan Carl ngebantu dia nemuin jawaban yang dia cari. Tanpa alasan buat nolak, dia ngulurin tangannya dan nerima tawaran itu. Mereka berdua pun jabat tangan buat ngeresmiin partneran mereka dan berharap bisa saling bantu mulai sekarang. Momen mereka keganggu pas petualang lain pada heboh ngobrol soal misi buat ngebunuh monster dewa. Padahal, partneran mereka baru seumur jagung, udah ada kerjaan gede nangkring di papan pengumuman. Mereka pun langsung nerobos kerumunan, sikut-sikutan buat ngintip ada keributan apa sih. Si Fred sempet-sempetnya minta maaf karena terlalu mepet sama seorang mbak-mbak pas lagi desek-desekan, tapi matanya udah fokus banget sama permintaan buat ngebantai monster dewa. Kelihatannya, ada naga yang lagi nyerang desa-desa terdekat dan udah ngeratain beberapa desa sampai, yah, jadi tanah gersang. Lagian, hadiahnya nggak main-main, 500.000 koin cuy. Jumlah segitu bikin hadiah si pemuda sebelumnya kelihatan kayak recehan, padahal ya gede juga sih. Sadar Siti melongo, dia langsung pasang muka cool lagi, terus nyamperin resepsionis dan nanya hati-hati soal misi penaklukan naga itu. Seekor naga lagi ngamuk di atas desa yang kebakar bikin warganya teriak-teriak ketakutan parah. Dengan lingkaran sihir di lehernya, naga itu nontonin apinya ngelahap bangunan-bangunan dan terus aja nyemburin api, bodo amat sama kebakaran yang udah parah banget. Warga lokal lari tunggang langgang nyelamatin diri, bahkan ninggalin semua barang-barang mereka. Beberapa bapak-bapak terpaksa nahanin Pak Kades yang mau nekat lari ke rumahnya. Sambil nanya apa, dia nggak lihat rumahnya udah mau jadi arang gitu. Dia nyuruh mereka lepasin dan ngejelasin kalau cucunya masih kejebak di dalam. Sambil nangis kejer dan suara putus asa, dia manggil-manggil nama Billy, berharap banget bocah itu baik-baik aja. Balik lagi ke guild, si Fred lagi ngorek info kembak resepsionis soal misi itu. Jadi, monster dewa itu makhluk legendaris yang cuma ada di dongeng sama cerita-cerita rakyat, kayak burung phoenix gitu.
Walaupun ini udah jadi pengetahuan umum buat beberapa orang, jarang banget ada yang pernah lihat langsung pakai mata kepala sendiri. Di zaman Baha'u'llah, makhluk-makhluk kayak gitu tuh yang jadi penguasa dunia, tapi jumlah mereka makin dikit, akhirnya kekuasaan pindah tangan ke manusia. Kalau dilihat dari permintaan penaklukan ini, berarti beneran ada makhluk legendaris yang muncul. Sumpah. Awalnya sih susah banget buat dipercaya, tapi katanya ada naga yang kelihatan di daerah sebelah timur ibu kota dan 30% wilayah di sana udah hancur. Fred langsung meringis dengernya. Masih nggak percaya sama kesialan ini, pas sadar Tina diem aja, dia noleh ke si nona muda itu dan nanya apa dia minat ambil misi ini. Bukannya pengen, tapi dia bilang lebih ke penasaran sama semua masalah ini. Mereka kan ngomongin makhluk pinter yang disebut dewa, masa iya mereka nyakitin orang tanpa alasan? Kayak kata Simba tadi, monster-monster dewa itu menguasai kekuatan alam dan posisinya netral-netral aja. Kalau mereka sampai nyakitin orang kayak yang ditulis di laporan permintaan, kemungkinan besar sih penduduk desa udah bikin mereka ngamuk entah gimana caranya. Tapi ya gitu, kita nggak bakal bener-bener tahu sebelum nanya langsung ke warga lokal. Lihat ekspresi Tina yang jelas-jelas galau, Fred malah nyengir, udah mantep sama keputusannya, dan nyabut kertas permintaan itu dari papan pengumuman Guild 2, dia ngumumin bakal ngambil misi itu, dan si resepsionis kaget banget, dia berani ngelakuinnya cuma dengan 2 orang di party. Ini emang tugas yang gila sih, tapi pilihan lainnya ya, cabut dari kota ini, dan nerima permintaan ngumpulin tanaman obat. 3. Lokian. Si gadis suci ini kemungkinan pengen nyelamatin penduduk desa sama monster dewanya sekaligus. Tina kaget, terus nanya apa, Fred juga punya skill baca pikiran, tapi malah dibilang kalau dia itu gampang banget ditebak, sesuatu yang emang udah sering dia denger dari zaman di panti asuhan. Kalau emang ada alasan kenapa naganya ngamuk, berarti nundukin dia mungkin bukan satu-satunya cara buat nyelesain masalah. Sambil janji bakal ngelakuin yang terbaik, si petualang dan si nona suci ini akhirnya ngetim buat misi pertama mereka. Karena kayaknya percuma juga buat ngelarang mereka, si mbak resepsionis akhirnya milih buat ngebantu dan langsung nyiapin kereta kuda buat mereka. Mereka ngerencanain perjalanan ke sana yang kayaknya bakal ngelewatin beberapa desa di jalan. Perjalanannya bakal makan waktu sekitar 3 hari, dan karena mereka bakal ngadepin naga beneran, mereka berdua disaranin buat nyiapin segalanya matang-matang sebelum berangkat. Sambil ngasih catatan ke para petualang, staf guild ngucapin semoga beruntung dan sukses. Mulai perjalanan mereka, Tina duduk di bawah bayangan kereta kudanya, sambil ngeliatin lencana petualangnya dengan senyum bangga. Di sisi lain, si Fred yang duduk di depannya malah udah molor pules banget. Setelah perjalanan panjang, Tina akhirnya manggil dia. Sambil masang muka serius, bilang kalau mereka bentar lagi nyampe tujuan. Si cowok langsung kedip-kedip melek, bahkan ngulet mager gitu deh. Setelah tidur pules, abis 3 hari digoyang-goyang di jalan, rebahan di kondisi kayak gitu mah udah bukan masalah lagi. Karena sekarang jalan kaki, mau nggak mau Tina jadi nontonin keajaiban alam, termasuk momen bunglon lagi nyaplok kupu-kupu cantik. Dia langsung lari nyamperin Fred, yang bilang kalau ini semua tuh hewan-hewan yang nggak bakal kelihatan di kota. Sumpah, pemandangannya keren dan seru abis. Tapi karena tujuan mereka kali ini bukan buat liburan, mereka harus gercep dan mulai kerja. Setelah ngelewatin gerombolan hewan terakhir, akhirnya mereka sampai juga di desa Gut, yang kelihatannya lagi direnovasi. Ada seorang cewek yang pertama kali ngeh sama mereka, dan bertanya-tanya siapa orang asing itu, untuk mengakrabkan diri. Pertama-tama, Tina muji gaun lucu yang lagi dipakai si cewek. Si cewek bilang kalau Pak Wali Kota yang bikinin buat dia, sambil nunjuk ke arah bapak-bapak di belakang mereka yang lagi jalan nyamperin. Bapak itu senyum ramah terus ketawa sambil bilang kalau mereka udah nungguin para petualang. Dia ngenalin diri sebagai Jose, dan makasih banget ke mereka berdua udah mau datang jauh-jauh ke desanya. Walaupun mereka pasti capek banget abis perjalanan jauh, dia bilang nggak bisa ngasih banyak suguhan dan cuma nyuruh mereka buat santai aja. Katanya, keluarganya udah jadi penenun wol turun-temurun, jadi hobinya emang bikin baju buat anak-anak sambil iseng jalan-jalan. Fred ngeliat ada bangunan gosong dan hancur di deket situ, terus dia nanya itu bangunan apa. Si kakek langsung pasang muka serius, terus cerita gimana naga itu nyerang desa mereka 2 kali. Serangan pertama ladang, mereka rata sama tanah. Dan yang kedua, bikin rumah-rumah mereka jadi abu. Nggak ada korban jiwa sih, kecuali cucunya yang tinggal di lumbung itu. Dia sama si Billy emang lagi nggak akur, soalnya si kakek nggak setuju sama keputusannya buat cabut dari desa. Gara-gara itu, si Billy jadi ngurung diri di lumbung dan ngunci pintunya dari dalam. Mau dipanggil berapa kali pun, pas kebakaran itu, si Billy tetap nggak mau keluar. Karena udah nggak tahan lagi, warga desa akhirnya patungan duit buat manggil petualang, tapi bukan buat balas dendam buat cucunya juga sih. Soalnya kan, benci cuma bakal ngelahirin kebencian lagi dan nggak perlu ada yang dihabisin. Seekor monster yang gelarnya setara dewa.
Dari situ, Fred langsung sadar kalau prioritas utamanya adalah keselamatan warga desa. Dia juga yakin mereka nggak ngapa-ngapain sampai bikin naga itu ngamuk. Dia jadi penasaran, sebenarnya ada masalah apa sih? Mungkin infonya nggak penting-penting amat, tapi si Joseph nunjuk ke satu arah, bilang kalau naga itu cabut ke arah pegunungan di dalam hutan, abis ngebakar desa mereka. Mereka berterima kasih dan bilang kalau info itu kayaknya udah paling ngebantu banget deh. Walaupun mereka maju dengan pede, dua-duanya bingung gimana caranya mereka bisa manjat gunung setinggi dan segede gaban itu. Fred nyeletuk, mending pakai skill buat loncat atau gali tanah aja, yang langsung dibales dengan tatapan sinis dari Tina. Padahal, muka Fred serius banget, tapi Tina tetap maksa. Udah deh, jangan bercanda mulu. Waktu itu, mereka ngelewatin rombongan lain yang lagi istirahat. Cewek itu denger ada bapak-bapak yang bilang kalau untung banget si Billy yang mati di antara semua warga. Coba kalau mereka kehilangan orang-orang rajin, bisa-bisa desa ini jadi kota mati selamanya. Fred sadar kalau Tina udah mulai panas, tapi udah telat buat nahan dia. Dia langsung nyamperin Crash, cowok songong tapi badannya gede itu. Terus bilang nggak ada yang namanya orang yang hidupnya nggak penting. Mereka langsung natap sinis ke Tina, mikir, ini cewek aneh siapa sih? Fred berusaha nahanin dia, panik takut situasinya makin runyam. Tapi Tina berhasil ngelepasin diri. Siap berantem demi apa yang dia yakini, pas tiba-tiba ada bayangan raksasa nutupin badan mereka. Kagetnya bukan main, ternyata naga itu lagi terbang tinggi. Kelihatannya datang lagi buat bikin onar untuk ketiga kalinya. Fred melongo natap langit nggak percaya kalau beneran ada naga di situ. Tiba-tiba monster itu muter balik, terus salto ke depan dan ngehantam gedung-gedung di sekitarnya pakai ekornya. Entah kenapa, si Crash malah nyalahin para petualang itu yang bikin naganya nyerang. Tapi, Tina cuma nyuruh mereka buat ngungsi ke tempat aman. Si Crash ngebantah nggak mau pergi gitu aja setelah lihat rumahnya hancur lebur. Dengan suara yang lebih tegas, cewek itu dengan sopan minta dia buat kabur. Nada suaranya bikin kaget si cowok sombong itu, dan kedua petualang itu langsung gercep buat beraksi. Mereka nyampe ke Pak Wali Kota yang lagi teriak-teriak ke warga buat ngamanin keselamatan para bocil. Sementara itu, mereka yang bisa berantem udah pada siap ngebidik pakai panah. Proyektilnya melesat maju, tapi cuma mental doang di sisik tebel si naga, nggak ada rasanya. Nggak ada gunanya sama sekali dan serangan mereka nggak ngasih damage apa-apa. Di sisi lain, hal itu malah bikin si monster jadi makin ngamuk, yang sekarang siap-siap mau nyerang balik. Situasi jadi makin parah, dan naga itu ngelempar hujan batu dan kerikil ke orang-orang di bawah. Joseph langsung ambruk ke tanah abis, kepalanya kena timpuk, dia sadar kalau ini semua harus dihentikan. Fred nyuruh Tina buat ngurusin Pak Wali Kota sementara, dia yang bakal beresin si monster. Sambil naik kuda, pertama-tama dia coba mancing perhatiannya dan ngejauhin naga itu dari desa sambil ngeluarin jurus api. Si cowok ini nembak targetnya, tapi cuma kegores dikit doang, sama kayak semua serangan yang lain. Untungnya, ini berhasil mancing emosinya. Semua berjalan sesuai rencana. Nih, dan si naga terbang ngejar petualang kita yang kabur dari kota ke dalam hutan, tempat yang lebih sepi. Hewan-hewan di sekitar situ langsung pada ngacir pas rumah mereka diobrak-abrik. Sementara itu Fred lagi mikir keras. Habis ini enaknya ngapain, ya? Menggunakan satu-satunya pilihan, dia ngaktifin skillnya dan dapat notif kalau skillnya udah di-upgrade setelah mencapai level tertentu, alias dia naik level abis pertarungan lawan Satria Dove. Sistemnya ngejelasin gimana batasan skillnya udah ditingkatin, plus detail-detail yang bisa dia lihat. Penjelasan pun muncul, tapi dia nyuruh diem dulu soalnya situasinya genting banget. Naga itu terus maju, ngebabat pohon-pohon, tiba-tiba naga itu ngomong, nyuruh si cowok buat lari soalnya dia udah nggak bisa nahan diri lagi ngeliat dirinya terus-terusan nabrak di hutan. Fred jadi melototin statusnya dengan takjub, makin penasaran abis denger suaranya. Namanya Lutien, dan di bawah namanya ada penjelasan kenapa dia bikin kekacauan. Ternyata dia itu udah dijinakin, yang juga jadi alasan kenapa ada kalung sihir di lehernya. Tina datang pas saat itu juga, nanyain apa temennya masih baik-baik aja. Yang lebih penting lagi, dia khawatir sama keadaan Joseph. Pas tahu Joseph nggak apa-apa, Fred ngejelasin kalau naga itu lagi dikendaliin sama seseorang. Statusnya yang nunjukin dia udah dijinakin, jadi buktinya kecurigaannya kalau si monster itu lagi dikendaliin sama orang jahat, yang bikin dia nggak bisa gerak bebas sesuka hatinya. Makanya target mereka selanjutnya bukan buat naklukin si naga, tapi buat nangkep si pawang master yang ngendaliin naga itu. Si pawang ini kayaknya ada di pegunungan batu, yang jalannya hancur banget, sampai kuda aja nggak bakal bisa lewat. Sambil ngelirik elang raksasa yang lagi nangkring di pohon, Fred nyeletuk kalau lewat darat bukan satu-satunya cara.
Ngelihat Fred ngeluarin tali dari tasnya dan mulai beraksi, Tina cuma bisa pasang muka capek. Aduh, mau ngapain lagi sih? Fred muter-muterin talinya dan berhasil ngejerat leher si burung yang lagi bengong, yang langsung teriak kaget pas lehernya kena iket. Pakai skill joki andalannya, Fred langsung nangkring di punggung makhluk itu. Si Tina masih cengok, gak percaya sama kelakuan Fred, dan bahkan sempat mau nolak pas Fred nyuruh dia ikutan naik ke atas elang. Sayangnya, seperti biasa, suaranya nggak pernah didengerin, dan mau nggak mau, siap nggak siap, dia ikutan naik sambil pegangan kenceng banget. Mereka pun terbang ke angkasa menuju pegunungan batu dengan misi nyelamatin si naga. Jauh di dalam pegunungan batu, ada cowok aneh ketawa-ketawa jahat sendirian sambil ngeliatin puing-puing sisa amukan si naga. Dia senyum puas pas lihat rumahnya Krusi yang hancur lebur total gara-gara serangan itu. Tapi, nggak lama kemudian mukanya langsung asem pas lihat si Joseph ternyata masih hidup dan baik-baik aja. Nunjuk Joseph sebagai target berikutnya, cowok itu nyuruh si naga buat nyerang lagi. Sambil nangis, si Lutien ngelemparin batu ke arahnya. Begitu kena lemparan, dia jatuh ke tanah dan si cowok misterius itu natap mereka dengan sinis. Kelihatannya sih dia lagi balas dendam ke semua orang yang ngebully dia. Pas itu dia lihat Fred lagi berantem. Dia langsung ngamuk, kok ada yang berani-beraninya ngehalangin rencananya. Saking kesalnya, dia nyuruh naga buat ngejar dan habisin si cowok itu, makanya mereka akhirnya kejar-kejaran sampai ke hutan. Nggak lama, duo petualang kita sampai di kaki gunung dan si Fred selesai ngegambar lingkaran sihir buat bom ledakan terkompresi di tanah. Nanti kalau ada kekuatan sihir yang ngalir lewat situ, bomnya bakal langsung membesar dan meledak. Begitulah penjelasannya, sambil dengan lembut narik Tina ke tempat yang aman. Lingkaran itu jadi kayak kegandakan dan bergetar penuh kekuatan. Tina jadi terpukau dan deketin, tapi langsung diperingatin jangan disentuh, soalnya Fred udah nyetelnya. Biar sensitif sama tekanan dari si naga. Semua garis udah nyambung dan rencananya siap dijalankan. Rencananya sih ngalahin naga itu pakai ledakan batu, tapi dia ragu, soalnya kayaknya itu cara yang lebay banget. Jose bilang sih nggak perlu sampai bunuh monsternya, tapi kalau dilihat dari kejadian tadi, mereka bakal kalah telak kalau nggak nyelesain masalah ini pas ada kesempatan emas. Pakai bahan peledak itu jalan terakhir mereka, jadi mereka harusnya berusaha sekuat tenaga buat nggak ngelakuin itu. Pas udah setuju sama rencananya, dia dengar suara berisik banget dari atas, yang bikin mereka berdua langsung cabut dari situ. Cowok yang tadi itu teriak-teriak marah dan frustrasi, lupa kali ya dia lagi ngomel ke naga. Dia nendang sisik keras si monster, malah kakinya sendiri yang hampir patah kena getahnya. Kualat. Sambil ngeluarin kambuk andalannya, dia nanya kenapa naga itu ngebiarin si petualang kabur. Dia nyabet muka si naga kenceng banget, dan badan monster dewa itu langsung gemeteran hebat, pas rantai sihir ungu itu makin kenceng ngebelit badannya. Raungan keras keluar dari mulutnya, dan tiba-tiba badannya mulai menyusut drastis. Gak lama kemudian, naga itu berubah wujud jadi cewek cantik jelita. Dia natap cowok itu dengan sinis, ogah banget nurut sama siapapun, apalagi sama cowok modelan kayak dia, kesel karena cewek itu songong, dia ngeliatin badannya yang terikat dan terbelenggu. Muka jahatan serem langsung muncul di wajahnya, terus dia narik rantainya, sambil bilang kalau dia harus bikin cewek ini jadi lebih nurut. Cewek itu langsung nunjukin muka jijik, sambil merem, dia manggil-manggil dan mohon biar ada yang nolongin. Pas banget, mereka berdua nengok dan ngeliat Fred datang ke area itu terus langsung nendang si penjinak. Bareng elang yang dia tunggangi, Fred nyuruh si penjinak buat ngejauh dari si naga dan bikin dia ngeguling di tanah pakai tendangan maut. Dia sama yang lain langsung panik nyari-nyari monster raksasa itu, tapi mereka jadi bingung, soalnya nggak ada apa-apa yang segede itu di dekat situ. Yakin banget tadi dengar suaranya, matanya langsung ngarah ke Lutien yang lagi buang muka. Untuk sekarang, dia ngecek kondisinya dan kaget bukan main pas lihat level vitalitasnya yang gila-gilaan di jendela statusnya. Pas dilihat lebih dekat, dia baca namanya dan ngerasa ada yang aneh, kayak kenal gitu. Akhirnya, dia sadar kalau cewek ini tuh naga yang bikin onar di desa, tapi sekarang dia lagi terikat tak berdaya. Si penjinak itu bangun dan ngenalin si petualang dari yang tadi, sadar kalau dia harus gerak cepat. Saat set, dia lari ke bola kristal buat jinakin monster, aktifin kekuatannya, terus nuangin sihir ke dalamnya, dan nyuruh bawahannya buat ngelahap si bocah. Pas banget di saat itu, badannya si Lutin langsung kejang-kejang, kepaksa ngeluarin jurus regenerasi otomatis. Fred nahanin badannya, bingung abis, ini apaan lagi coba yang terjadi? Tiba-tiba, dia lihat luka sama bekas kodet di dadanya hilang gitu aja. Dia sadar lukanya lagi sembuh, tapi cewek itu malah nyuruh dia kabur secepat kilat. Badannya berubah lagi, wujudnya balik jadi monster dewa yang serem itu. Si naga langsung mengaum, hilang kendali total lagi, ampun dah. Sambil balik badan, Fred langsung ngeh kalau bola kristal itu sumber kekuatan si pawang pakai skill pedangnya Grimes,
dia langsung melesat dengan kecepatan dewa. Pedangnya udah siap siaga, dia ngincar bola musuh dan langsung ditusuk sampai hancur. Detik itu juga, cowok itu jatuh sambil ngumpat-ngumpat ke si bocah, tapi ternyata dia belum KO sepenuhnya. Dia narik rantai yang ngiket si naga dan terbang ke udara bareng monster dewa itu. Dia nantangin si petualang buat duel di udara, dan Fred kan bukan tipe yang ciut nyalinya. Dia udah nyiapin bahan peledak emang buat ginian. Terus pakai si elang, dia bakal mancing duo itu ke lokasi dan nyuruh Tina ngeluarin jurus pemurnian ke mereka. Kedua pawang dan monsternya pun terbang ke langit. Pakai skillnya, si bocah ini bisa lihat kalau cowok itu sebenarnya si Billy, cucunya Pak Wali Kota yang dia nggak akur itu. Kirain udah mati di gudang, taunya dia biang keroknya dari semua ini. Fred langsung manggil dia, ngasih tahu kalau identitasnya udah kebongkar. Dia diam sejenak, tapi emosinya langsung meledak pas denger nama kakeknya. Jadinya dia nyuruh Lutien buat ngirim tornado api yang membara ke arahnya. Si elang yang gesit berhasil manuver dan motong jarak di antara mereka. Masih nyari jawaban, Fred nanyain apa sebenarnya niat dia. Dia bahkan bilang betapa sedihnya si Joseph pas kehilangan dia, tapi ini malah bikin Billy makin ngamuk. Soalnya dia ngira itu semua omong kosong buat ngeyek-ngeyek dia doang, kayak orang-orang lain. Kedua monster itu kepisah lagi, dan si pawang bilang kalau Fred gak tahu apa-apa soal yang terjadi, dan dia bakal nunjukin bakatnya. Mukanya langsung masang tampang serem, dan Lutien sampai harus nyuruh Fred buat kabur selagi bisa. Waduh, gak ada waktu lagi. Tiba-tiba batu-batu segede gaban mulai muter-muter ngelilingin si naga yang lagi ngeluarin jurusnya. Berasa jadi penjaga alam gitu, dia langsung ngelempar batu-batu raksasa itu ke si bocah sama elangnya. Mereka udah usaha sekuat tenaga buat ngeles dan bertahan, tapi batu yang datang kebanyakan gila, barengan semua lagi. Nah, ada satu batu yang ngincar mereka dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain pas batu itu kena sayap si elang. Langsung jatuh ke tanah deh, pasrah.